Bayangkan, seekor naga hitam ilahi sejati yang dihabisi tanpa sisa saat tinggal setahun lagi menjadi dewa, hanya untuk terlahir kembali sebagai bayi tokek basah yang menyedihkan dan sama sekali tidak punya aura. Sekarang, dia harus berperan jadi anak angkat penurut bagi mama naga emas luar biasa yang sangat agresif memanjakannya dengan kasih sayang, sementara dia berjuang keras agar tak mati menahan rasa geli dan malu. Dia harus mempercepat evolusinya dan menaikkan statusnya sebelum para elit kelas atas menindasnya, atau dia akan dihancurkan dan dimanfaatkan oleh para preman rendahan setempat. Semuanya bermula tepat di tengah kekacauan, di mana badai mengamuk hebat dengan ombak yang menerjang tanpa ampun. Tapi cuaca ekstrim ini bukan sekedar ramalan yang buruk, ini sebenarnya adalah efek samping dari pertarungan 1 lawan 1 yang sangat sengit antara seorang ksatria dan seekor naga sungguhan. Pria itu memutuskan sudah waktunya untuk mengakhiri semua ini. Jadi dia melemparkan tombak penuh jimat sihir langsung ke arah monster itu. Dan serangannya benar-benar menembus kulit zirah sang naga yang konon tak tertembus. Naga itu benar-benar terguncang. Dia berdiri di sana terpaku, tak bisa memahami bagaimana manusia ini masih bisa terkekeh dan mengucapkan GG, padahal nyawanya benar-benar tinggal 1 HP. Hal ini benar-benar membuat monster itu bertanya-tanya, apakah ancaman mutlak ini benar-benar seorang manusia? Parahnya lagi, naga itu merasa sangat kesal dengan seluruh situasi ini. Dia sudah melakukan grinding sebagai roh selama tepat 999 tahun dan tinggal 1 tahun lagi untuk akhirnya berevolusi menjadi naga dengan level maksimal. Dia mengamuk, memikirkan bagaimana orang-orang yang terlalu memaksakan diri ini membawa jimat pay to win yang khusus dibuat untuk melawan makhluk ilahi. Menghabiskan sisa energi terakhirnya, naga itu hanya ingin tahu mengapa pria ini memiliki dendam yang begitu besar dan tak beralasan. Masuklah ksatria cat kita yang kelelahan dan berdarah-darah, yang dengan santainya menyebut naga itu bodoh. Ketika naga itu bertanya apa gunanya pertarungan yang menguras keringat ini, pria itu menjelaskan bahwa dia hanya melakukannya untuk membayar utang kepada seseorang yang pernah menolongnya di masa lalu. Pria itu menatap hujan yang turun deras, bertanya-tanya apakah mimpi buruk yang tak berujung ini akhirnya selesai. Saat naga itu mulai memudar menjadi piksel, dia tiba-tiba bertanya kepada sang ksatria siapa namanya nanti. Monster yang kebingungan itu mengaum dalam rasa frustrasi murni seperti, "Bro, siapa sih yang lagi bicara denganku sekarang?" Namun, ledakan api yang dahsyat dan energi karakter utama benar-benar menghapus seluruh area tersebut. Naga itu tumbang dengan rasa pasrah dan mendidih, bertanya-tanya apakah takdir besarnya benar-benar berakhir dengan cara yang sangat gagal. Tiba-tiba, suara aneh bergema di ruang hampa yang gelap, menarik perhatian sang naga. Dia berpikir, tunggu, bukankah aku dikirim kembali ke lobi? Apa aku masih hidup? Dia benar-benar bisa merasakan detak jantungnya sendiri. Dan meskipun kapasitas mananya sudah benar-benar habis, tubuhnya masih memiliki sedikit semangat tempur yang tersisa. Saat dia mengulurkan tangan, dia terbentur dinding yang keras dan menyadari bahwa dia terjebak di dalam kotak kecil. Ini langsung memicu kebencian dalam dirinya, dan dia memutuskan bahwa tubuhnya tidak akan pernah menerima kekalahan. Mengumpulkan setiap tetes terakhir dari kekuatan yang tersisa, dia meledak keluar dari penjaranya dengan paksa, tak menyisakan apapun di lantai selain pecahan kaca. Namun, usaha itu menguras seluruh tenaganya. Dia langsung ambruk ke tanah, benar-benar kelelahan dan bahkan tak punya kekuatan untuk berdiri. Namun setelah mengambil waktu sejenak untuk pulih, dia perlahan mendongak dan akhirnya mengamati sekelilingnya. Betapa terkejutnya dia saat menyadari bahwa dia berada di dalam ruangan besar yang dipenuhi dengan gunung emas sungguhan. Tempat itu dipenuhi dengan harta karun yang sangat berharga, membuatnya bertanya-tanya siapa yang mungkin memiliki kekayaan segila itu. Saat dia melihat sekeliling, dia menemukan sebuah batu aneh yang terletak tepat di tengah semua harta karun itu, dengan kata-kata terukir di atasnya. Pesan itu menceritakan tentang seorang anak yang tidak pernah sempat melihat dunia dan menyebutkan bahwa mereka mungkin tak akan pernah bertemu lagi. Pesan itu diakhiri dengan harapan akan kebahagiaan, membuktikan bahwa batu besar ini sebenarnya adalah makam bagi bayi yang telah meninggal dunia. Sang naga merasa cukup sedih tentang semua ini, menyimpulkan bahwa ruangan ini dibangun hanya untuk membesarkan seorang anak. Dia mengulurkan satu lengan untuk memanjatkan doa penghormatan untuk makam itu. Tapi saat dia menyentuh batunya, dia menyadari cakarnya terasa sangat aneh. Dia melihat bayangannya sendiri dan sangat terkejut. Tubuhnya sama sekali berbeda dari wujud lamanya yang mengerikan. Sekarang lengannya sangat pendek dan perutnya benar-benar bulat serta montok. Dia mencubit pipinya sendiri yang lembut, sama sekali tidak mengerti bagaimana dia bisa terlihat seperti boneka beruang. Melihat bayangannya dengan jelas di emas yang berkilau menegaskan mimpi terburuknya bahwa dia kini hanyalah makhluk kecil berbulu.
Setelah semenit, realitas mulai terasa dan dia menyadari bahwa inilah yang manusia sebut sebagai reinkarnasi. Karena tak bisa berbuat apa-apa, naga kecil itu hanya berbaring, benar-benar kehabisan tenaga, dan menerima bahwa dia belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menghela napas dan memutuskan untuk fokus pada apa yang bisa dia lakukan sekarang, yaitu mencari barang-barang berguna. Dia mulai menggali tumpukan koin seperti rakun yang mengais tempat sampah. Dia menemukan pedang suci terkutuk dan berpikir bahwa pemiliknya punya selera yang cukup aneh. Selanjutnya, dia memeriksa perisai yang katanya bisa mengubah orang menjadi batu hanya dengan sekali pandang, tapi dia langsung mengabaikannya karena terlalu klise. Dia menendang kendi tua yang membawa kutukan kelaparan abadi klasik, lalu naik ke atas peti dan menemukan ramuan yang menukar suara seseorang dengan sepasang kaki, yang menurutnya sangat lemah dan menyedihkan. Dia benar-benar tak habis pikir kenapa tempat ini hanya dipenuhi barang rongsokan aneh dan murahan. Kemudian tepat saat dia bersiap untuk pindah, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah permata gelap, setengah terkubur di dalam emas, tergeletak di sana seolah-olah baru saja menggelinding dari tempat lain. Dia mengikuti jejaknya ke atas dan melihatnya, gunung permata raksasa yang bersinar menumpuk tinggi di atasnya, berkilauan seolah diterangi dari dalam. Matanya terbelalak saat keserakahan murni mengambil alih, dan dia mengeluarkan suara kegirangan pada dirinya sendiri, merasa seperti baru saja menemukan harta karun terbesar dalam hidupnya. Saat dia melesat ke arah permata kecil itu dan memeriksanya dengan teliti, semakin dia melihat, dia semakin sadar bahwa itu bukan sekedar benda cantik. Permata itu padat akan kekuatan, hampir seperti senjata spiritual. Lebih dari itu, energi gelap yang terpancar darinya terasa sangat familiar, seolah-olah itu berasal langsung dari kehidupan masa lalunya. Tanpa pikir panjang, dia memutuskan benda itu harus ikut bersamanya. Tak perlu diragukan lagi. Masalahnya, permata itu tak mau bergerak. Permata itu tersangkut dengan keras kepala di sebuah hiasan dekoratif yang menyebalkan. Dan sekuat apapun dia menariknya, benda itu nyaris tak bergeming. Dia menancapkan cakarnya dan mengerahkan seluruh tenaganya, merasakan benda itu sedikit saja bergeser. Dia terus menarik, benar-benar fokus, tapi tiba-tiba saja potongan itu terlepas. Pelepasan yang mendadak itu membuatnya terlempar ke belakang, dan dia melayang tepat dari puncak tumpukan, mencengkeram permata itu erat-erat di dadanya di udara, dan berjanji dalam hati bahwa dia takkan pernah melepaskannya. Tanpa kekuatan inti sama sekali untuk menstabilkan tubuh kentang kecilnya yang montok, dia benar-benar berguling sampai ke bawah gunung koin seperti rumput liar yang canggung dan tak terkoordinasi. Pendaratannya benar-benar sebuah bencana, dan dia hanya duduk diam sejenak sambil mengusap kepalanya, bergumam pada diri sendiri bahwa tubuh lamanya yang sedang dalam kondisi prima tak akan merasakan apapun dari benturan sekecil itu. Tetap saja, meski sedikit memar dan benar-benar merasa dipermalukan, dia seketika lega saat menunduk dan menyadari harta karun itu masih aman di genggaman kecilnya. Prioritas, sejujurnya, tapi tiba-tiba suasana di ruangan itu berubah drastis. Kilatan petir yang intens tiba-tiba menyambar melintasi aula emas raksasa itu entah dari mana, dan naga kecil itu segera bangkit berdiri, benar-benar lengah. Tekanan yang sangat berat membanjiri ruangan seketika. Retakan biru bercahaya robek terbuka di udara, melengkungkan ruang dan waktu itu sendiri, dan sesuatu yang mengerikan berlevel tinggi mulai menerobos dari sisi lain. Dia menatapnya dan bersikap benar-benar realistis dengan dirinya sendiri. Dia bahkan tidak yakin versi dirinya yang dulu sudah mencapai level maksimal, mampu mengatasi hal ini tanpa berkeringat. Tapi meski sekarang dia seukuran saku dan sedikit babak belur, dia menolak untuk diintimidasi. Dia menegakkan posturnya dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia adalah naga hitam ilahi yang sesungguhnya, dan itu setidaknya masih berarti sesuatu, oke? Di seberang ruangan, portal akhirnya selesai memuat dan tamu misterius berlevel bos melangkah masuk. Cakar emas raksasa menginjak kuat ke lantai, dan sepasang mata biru bercahaya yang mengintimidasi mulai mengamati ruangan. Kehadiran mutlak itu milik seekor naga emas agung yang muncul dari cahaya dan menatap langsung ke bawah pada bayi mungil yang baru menetas, yang duduk di tengah-tengah harta karun. Alih-alih mundur atau memilih damai, jagoan kecil kita memilih kekerasan dan bersiap untuk bertarung. Dia berpikir raksasa itu mencoba memamerkan aura beratnya untuk menakut-nakutinya, tapi dia dipenuhi dengan tekad yang murni dan bersumpah bahwa dia tak akan menerima kekalahan hari ini. Bayi naga itu mencoba menyalurkan iblis dalam dirinya dan mengeluarkan auman menakutkan yang menghancurkan jiwa, tapi karena tubuh barunya yang dinerf, yang keluar hanyalah cicitan kecil yang menyedihkan dan lucu. Naga emas itu terlihat sangat terkejut, mungkin bertanya-tanya apakah pendengarannya sedang bermasalah. Untuk membuatnya 10 kali lebih memalukan, si kecil itu dengan canggung bersin tepat setelahnya, meninggalkan raksasa itu dalam kebingungan total tentang suara aneh apa yang sebenarnya barusan dia dengar.
Melihat lebih dekat, si tamu menyadari bahwa lawan yang konon menakutkan ini sebenarnya hanyalah bayi yang baru lahir. Makhluk emas itu perlahan mendekat dan menyadari sang bayi sebenarnya diam-diam ketakutan, gemetar sambil agresif memeluk permata gelapnya seperti selimut penenang. Raksasa itu dengan lembut meyakinkannya bahwa situasinya tak seburuk itu dan tak ada alasan untuk takut. Tiba-tiba, tubuh raksasa itu mulai bersinar, melakukan urutan transformasi gadis penyihir, dan berubah bentuk di dalam cahaya, menjadi seorang wanita yang dengan lembut menggendongnya. Dia bertanya padanya apakah kulit manusia ini membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Dan si kecil kita benar-benar kaget saat dia memperkenalkan dirinya sebagai Christina, akhirnya menyadari bahwa dia tidak berada di sini untuk membunuhnya saat dia baru respawn. Duduk tepat di lantai, Christina bertanya apakah dia baik-baik saja dan apakah dia sudah makan. Mendengar hal itu, batinnya masih berusaha menolak, menyombongkan tentang bagaimana wujud masa lalunya bisa dengan mudah bertahan sebulan penuh tanpa makanan. Namun Christina menyadari rasa lapar yang jelas terlihat dan memberinya senyum lembut serta penuh pengertian. Tubuh makhluk berbulu itu mendadak mengambil alih kendali sepenuhnya. Tubuhnya bergerak sepenuhnya dengan sendirinya, dan dengan permata di mulutnya, dia melesat ke arah wanita itu tanpa mengerti alasannya. Melihatnya menyiapkan sesuatu menggunakan sihir, dia menyadari perangkat keras fisiknya yang baru benar-benar mengalahkan perangkat lunaknya. Tapi dia tetap di sini berusaha keras untuk menjaga harga dirinya. Saat dia mengocok botol, naga itu menjadi penasaran tentang apa yang sedang wanita itu buat. Christina lalu memperlihatkan botol bayi yang bersinar, dan begitu dia membukanya, aroma lezat memenuhi udara. Aromanya langsung tercium, dan matanya membelalak saat dia sadar bahwa itu susu segar. Dia menelan ludah, berusaha keras melawan keinginan untuk menenggaknya. Saat Christina menyodorkan botol itu, naga kecil itu ragu-ragu, bertanya-tanya apakah harga dirinya akan membiarkannya menerima kekalahan ini. Dia mundur selangkah, berpikir lebih baik menolak makanan itu, tapi melihat penolakannya, Christina mulai menarik botol itu kembali. Bayi itu benar-benar panik saat melihat makanannya menjauh, dan tanpa pikir panjang, dia menerjang maju dan merebut botol itu sekuat tenaga, menenggak susunya sekaligus. Christina hanya terkekeh, mengomentari betapa dia benar-benar sangat kelaparan. Sambil minum dengan rakus, si kecil berusaha mempertahankan sedikit harga dirinya dengan meyakinkan diri sendiri bahwa itu cuma susu biasa, bro. Rasanya bahkan tidak seberapa. Nyatanya, dia malah benar-benar terpikat oleh rasanya, bertanya-tanya kenapa rasanya sungguh luar biasa enak. Wanita itu tersenyum hangat, bertanya apakah rasanya enak, membuat bayi itu merasa puas namun diam-diam malu karena terlihat begitu rakus. Dia berdiri dan memanggilnya dengan suara yang sangat penuh kasih sayang, mengulurkan tangannya untuk mengajaknya ikut. Christina menjelaskan bahwa dunia luar punya jauh lebih banyak makanan lezat dan hal-hal menyenangkan untuk dia rasakan. Meskipun tidak sepenuhnya memahami setiap kata, naga kecil itu bisa menangkap maksudnya. Mengevaluasi situasinya saat ini, dia menyimpulkan bahwa wanita itu bukanlah ancaman, apalagi aula raksasa ini hanya berisi emas yang tidak berguna. Selain itu, dia menerima fakta bahwa insting bertahan hidup dari tubuh barunya terlalu kuat baginya untuk melakukan solo leveling sendirian saat ini. Dia menggenggam permata gelapnya dengan erat, meyakinkan diri sendiri bahwa keputusannya untuk ikut sama sekali tidak ada hubungannya dengan susu. Iya deh, terserah. Tanpa perlawanan lagi, si kecil berbulu itu berjalan ke arahnya sambil menyeret harta karun berharganya di lantai, seperti selimut kesayangan. Christina menyambut si kecil dan menggendongnya dengan sangat hati-hati, berterima kasih dari lubuk hatinya, hanya karena dia hidup dan terlahir sebagai anaknya. Si kecil berbulu merasa agak aneh menerima begitu banyak pujian hanya karena dia ada, tapi dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa perasaan hangat itu ternyata cukup menyenangkan. Namun saat menatap senyum lembutnya, dia menyadari sebuah detail yang cukup menyedihkan. Anak sungguhan yang dia bicarakan sebenarnya adalah jiwa asli tubuh ini, yang kemungkinan besar sudah tiada. Pada saat itu, Christina menyadari batu gelap yang dicengkeram erat di cakarnya. Karena penasaran, dia bertanya-tanya apakah itu hadiah untuknya, atau apakah dia hanya ingin dirinya menyimpannya dengan aman. Dia mendekatkan wajahnya dengan penuh kasih sayang, mengingatkan dirinya sendiri bahwa seorang wali tidak boleh bersedih, dan naga kecil itu benar-benar merasakan kenyamanan yang coba dia berikan. Benar-benar terpesona oleh reaksinya, dia memeluknya erat-erat dan langsung luluh, bertanya-tanya bagaimana makhluk yang begitu menggemaskan bisa ada. Berjalan menuju pintu keluar aula, Christina meminta si kecil untuk menjaganya baik-baik mulai sekarang.
Melihat dari atas bahu gempalnya ke arah makam besar itu, si naga diam-diam mengetik F di chat untuk berterima kasih kepada jiwa asli yang telah menyerahkan kehidupan baru ini, berharap dengan rasa hormat yang mendalam agar anak itu menemukan kedamaian sejati di perjalanan selanjutnya. Teringkuk aman dalam pelukannya, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa kali ini dia sama sekali tidak akan menemui ajalnya dengan cara yang tidak berguna dan tak berdaya. Fokus sepenuhnya pada masa depan, dia membuat keputusan bulat untuk menggunakan setiap trik dan cara yang bisa diraihnya untuk bertahan hidup. Karena tujuan utamanya sekarang hanyalah menjadi cukup kuat agar tidak ada seorang pun yang bisa menindasnya lagi. Beberapa waktu kemudian, naga kecil itu perlahan membuka matanya saat dia merasakan cahaya pagi yang hangat memenuhi ruangan mewah itu. Merenggangkan tubuh di antara permata yang berkilauan di ranjang empuknya, dia menguap panjang untuk akhirnya membangunkan dirinya. 1 bulan penuh telah berlalu sejak pertemuan pertama di aula raksasa itu, dan si kecil duduk di tempat tidur, berpikir ini adalah waktu yang tepat untuk meditasi paginya. Si kecil berbulu teringat bahwa pada awalnya dia cukup bingung dengan tubuh barunya. Namun sedikit demi sedikit, dia sepenuhnya beradaptasi dengan meta yang baru. Berkonsentrasi dengan permata gelapnya, dia menyadari bahwa tubuh naga khusus ini mengumpulkan energi langsung ke jantung, secara sangat alami. Ketika dia sebelumnya melihat Christina menggunakan mantra, dia langsung paham bahwa sihir mengalir secara berbeda di dunia ini. Jadi dengan memanfaatkan keunggulan biologisnya secara maksimal, bayi itu memusatkan energinya untuk melatih titik bawah dari inti spiritualnya. Menarik napas panjang di halaman terbuka, dia mengakui bahwa tempat ini memiliki mana paling murni yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Dan naga kecil itu cukup puas menyadari bahwa tubuh barunya tidak memiliki noda kotoran sedikit pun di dalamnya. Benar-benar seperti instalasi baru. Namun suasana hatinya tiba-tiba berubah saat dia teringat pada satu hal yang membuatnya sangat jengkel. Tepat di sebelahnya, peri ajaib kecil terbang bolak-balik tanpa kenal lelah, memelototi cahaya yang bersinar dengan marah. Dia mengeluh tentang pengawas aneh yang terus melakukan stream sniping padanya tanpa henti. Makhluk kecil itu melayang tepat di atas kepalanya, membuat naga itu bertanya-tanya apakah makhluk ini pernah benar-benar tidur. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengusir peri itu dengan cakarnya, teringat bahwa Christina memanggilnya murni karena rasa khawatir sebelum dia pergi. Si kecil berbulu ini menjadi sangat frustrasi, memukul-mukul udara kosong karena dia tidak bisa melakukan grinding fisiknya di bawah pengawasan terus-menerus. Lebih parahnya lagi, setiap kali dia mencoba menyelinap keluar, roh menyebalkan itu bertingkah seperti tukang mengadu dan langsung kabur untuk memanggil ibu angkatnya. Harinya benar-benar sangat buruk. Setelah memusatkan energi gelapnya, dia menyadari kekuatan batinnya terus tumbuh dan matanya berbinar saat dia menyadari ini adalah momen yang tepat untuk memuji keterampilan barunya. Dia mengaktifkan sihir teleportasinya dan saat dia hampir menghilang, peri menyebalkan itu tetap saja berhasil ikut dengannya. Si kecil mengakui terlalu dini untuk menghadapi ini dan menyesal karena dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan pertarungan PvP langsung. Lebih buruk lagi, situasinya semakin kacau saat dia mencoba berbicara dan menemukan masalah pengucapan yang fatal yang membuatnya hanya bisa mengeluarkan suara bayi yang lucu. Dia menghela napas dalam rasa frustrasi yang mendalam, menyimpulkan bahwa cacat bicara ini hanya akan hilang saat tubuhnya sudah sepenuhnya dewasa. Merasa sangat malu, dia menyuruh peri itu untuk berhenti meniru dan memujinya karena rasa canggungnya membuatnya merasa seperti akan pingsan. Tiba-tiba, dia berhenti merasa jengkel saat merasakan aliran mana yang kuat datang ke arahnya. Christina muncul dengan anggun di dalam cahaya kebiruan dan dengan penuh kasih sayang bertanya apakah si kecil bersikap baik. Dia merespons dengan suara yang menggemaskan dan dengan penuh semangat berpikir bahwa akhirnya waktu makan tiba. Saat wanita itu luluh oleh kasih sayang, naga kecil itu diam-diam berpikir bahwa dia hanya muncul untuk memastikan dirinya sudah makan. Wanita itu memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru dan menawarinya sepotong daging untuk melihat apakah dia mau mengubah menu susu biasanya. Dia mencubit pipinya dan memperhatikan bahwa giginya belum tumbuh sepenuhnya. Saat naga kecil mulai merasa sedih karenanya, wanita itu memuji kecerdasannya karena sangat memahaminya. Mendengar hal itu, langsung meningkatkan suasana hatinya. Dia menjadi sangat bangga pada dirinya sendiri. Membenarkan pujian itu dengan mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia membawa jiwa makhluk ilahi berusia 999 tahun. Dalaman 99 tahun. Dalam benaknya, sudah sepantasnya dia menjadi sepintar ini. Sementara itu, dia dengan bangga merayakan fakta bahwa akting anak baiknya sepertinya berhasil dengan sempurna.
Saat wanita itu mendekat dan meminta pelukan, bayi kita mengoreksinya dalam hati, karena jujur saja, dia hanya di sini untuk susunya. Wanita itu mengusapkan wajahnya ke tubuhnya untuk menunjukkan kasih sayang keibuan yang maksimal, dan dia hanya menerima situasi itu sebagai tugas sehari-hari yang perlu untuk mempertahankan hidupnya. Sambil memeluknya erat-erat, Christina menyatakan dengan keyakinan mutlak bahwa dia adalah makhluk paling menggemaskan di seluruh dunia. Tapi kemudian rencana itu langsung berantakan ketika dia menyadari bahwa dia benar-benar melupakan makanan utamanya. Dia akhirnya menyerahkan botol bayi, dan sang naga kecil menyusu dengan penuh semangat sambil mengakui pada dirinya sendiri bahwa rasa luar biasa enak ini adalah satu-satunya alasan dia setuju untuk bertingkah manis dan menerf harga dirinya sendiri. Saat makan, bayi itu memalingkan muka dan memperhatikan ibunya, menyadari bahwa Christina selalu duduk di sebelahnya untuk membicarakan tentang hari-harinya. Dia mengenang masa lalunya, mengakui bahwa dia tidak pernah suka mendengarkan orang lain karena dia benar-benar tidak punya teman di kehidupan sebelumnya. Tapi dia menyadari bahwa berkeluh kesah seperti ini sangat baik untuk ibunya. Mendengarkan ceritanya membuat wanita itu rileks, dan itu sebenarnya membantu si kecil berbulu untuk mempelajari bahasa setempat dan mengumpulkan pengetahuan berharga tentang dunia. Christina menyela pikirannya dengan penuh semangat memanggilnya bayinya, dan saat dia melihat botol yang kosong, bayi itu dengan bangga membusungkan dadanya seperti seorang juara sejati. Sambil bercanda, Christina memperingatkannya bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini dan meminta sebuah trik lucu sebagai ganti makanannya. Mendengar itu, naga kecil merasa sangat geram karena seekor makhluk ilahi berusia ribuan tahun ada di sini untuk mempermalukan dirinya sendiri demi sedikit susu. Sangat bertentangan dengan harga dirinya, dia mengeluarkan cicitan yang sangat lucu sambil mengutuk seluruh eksistensinya dalam hati, membenarkan bahwa ini hanyalah masalah kehormatan untuk membalas budi. Wanita itu benar-benar luluh dan dia merasa lega karena telah memenuhi bagian dari transaksinya. Mengelus kepalanya, Christina dengan tulus berharap agar anak naga yang pintar itu menjalani kehidupan luar biasa yang penuh sukacita. Kebaikannya menyentuh relung jiwanya dan membuatnya benar-benar tak bisa berkata-kata, memaksanya untuk mengakui bahwa dia adalah orang yang berhati sangat hangat. Berguling-guling di lantai karena sangat malu, naga kecil itu benar-benar kebingungan, tidak yakin bagaimana harus menghadapi kasih sayang yang begitu tulus. Kebingungan emosional ini memicu ingatan tentang rubah surgawi dari kehidupan masa lalunya yang melontarkan fakta jujur yang serupa. Dalam kilas balik, rubah berambut putih mempertanyakan apakah dia benar-benar menikmati melakukan grinding statusnya 247 tanpa pernah keluar rumah. Saat naga itu hanya mendiamkannya, rubah itu kesal dan menyebutnya si bodoh yang tidak peka. Dia mencoba berdalih bahwa mereka hanya punya cara latihan yang berbeda, tapi rubah itu menunjuknya dan menuntut untuk tahu apakah dia pernah merasakan kebahagiaan yang sebenarnya, menceramahinya bahwa dia sama sekali tidak tahu bagaimana rasanya disayangi. Naga itu menolak mentah-mentah tentang asmara, menegaskan bahwa dia tidak punya waktu untuk side quest tepat sebelum mencapai level maksimal dan berevolusi. Menghela napas pada sikap kakunya, wanita itu menunjukkan bahwa dia juga hampir berevolusi, tetapi menolak untuk membuang ikatan emosionalnya. Dia mengungkapkan plot twist besar bahwa dia sedang dalam pertengahan proses asensinya untuk menjadi manusia biasa. Naga kita benar-benar terkejut, sementara sang rubah dengan ekspresi di mabuk cinta menjelaskan bahwa dia menemukan seseorang yang menerima wujud aslinya dan merasa dia perlu membalas perasaan itu. Berbalik untuk pergi, dia berharap temannya yang sangat tidak peka ini pada akhirnya akan mengerti bagaimana emosi bekerja. Dia hanya terkekeh, menganggap rubah itu konyol karena mempercayai omong kosong komedi romantis yang murahan, tetapi memutuskan untuk tidak merusak suasana hatinya. Ingatannya melompat ke perpisahan yang lebih emosional, menunjukkan sang rubah menangis dan kesal pada wajahnya yang kaku dan pemarah. Sang rubah menuntutnya untuk bersikap normal, atau setidaknya menghinanya seperti biasa. Saat sang rubah lari sambil menyuruhnya untuk hidup dengan baik, dia mengeluh pada dirinya sendiri bahwa usahanya untuk bersikap baik malah menjadi bumerang. Ingatan itu memudar, meninggalkannya dengan diam-diam bersyukur atas waktu yang mereka habiskan bersama. Kembali ke masa sekarang, si kecil memutuskan untuk mengambil langkah pertamanya yang masih goyah. Ingin membalas kasih sayang ibu barunya, dia merencanakan kejutan besar tepat saat Christina masuk membawa tas. Dia benar-benar terpaku saat melihat bayinya berdiri. Bayi itu dengan bangga berjalan tertatih-tatih ke arahnya. Sangat yakin bahwa memamerkan kemampuan berjalannya akan meyakinkan ibunya untuk menguninstall peri pengawasnya yang menyebalkan. Rencana itu langsung gagal total. Christina menjatuhkan diri ke lantai, menangis bahagia, dan langsung meraupnya ke dalam pelukan yang begitu erat. Dia memujinya sebagai makhluk paling imut yang pernah ada, membuatnya sadar bahwa peri itu pasti akan tetap tinggal.
Setelah tenang, Christina merogoh tasnya, membuat bayi naga yang lapar itu berdoa agar kejutannya adalah makanan. Dia berjanji makanan itu sangat mudah dikunyah, lalu dengan santainya mengeluarkan sebutir telur feniks asli sebagai camilan. Si kecil berpikir cepat, teringat bahwa burung feniks abadi sangat mirip dengan burung merah terang dari masa lalunya, yang jelas tidak menetas dari telur biasa. Mengabaikan rasa was-was demi perutnya, dia terhuyung-huyung dengan antusias dan menarik telur kuning besar yang berkilau dari dalam tas ibunya. Christina memperhatikan layaknya ibu yang bangga saat dia bersiap untuk melahap makanannya. Tanpa membuang waktu, dia menggigit cangkang itu dengan harapan mendapat sensasi renyah yang memuaskan. Namun, otaknya tiba-tiba buntu saat teksturnya ternyata sangat lembut dan kenyal. Terkejut oleh kualitas premium dari makanan itu, makhluk kecil kita dengan antusias mengakui bahwa makanan ini sangat pas dan rasanya luar biasa lezat. Ibunya tersenyum lega, menjelaskan bahwa itu adalah hidangan lezat yang dipanggang dalam kobaran api naga merah asli. Sungguh masakan tingkat tinggi. Sambil melahap makanan berair itu, si bayi naga menyadari bahwa selain rasanya yang luar biasa, dia juga bisa merasakan aliran mana api yang samar di dalamnya. Melihatnya menelan makanan itu, Christina menyuruhnya untuk pelan-pelan, lalu menawarkan botol ajaib untuk membilas camilan itu, dan dia langsung menyedot minuman itu dengan rakus. Dia mendengarkan penjelasan ibunya bahwa perut bayi baru lahir itu sangat sensitif. Sementara dalam hati, dia menyadari bahwa tekstur lembut makanan itu membuatnya sangat mudah ditelan tanpa takut tersedak. Puas dengan ronde pertama, dia segera mendekati tas itu lagi, sangat tertarik untuk melihat hidangan selanjutnya. Namun, naga kecil itu menyadari bahwa salah satu barangnya berwarna sangat merah dan terasa sekeras batu saat disentuh. Menyadari bahwa yang satu ini butuh usaha keras untuk mengunyah, dia memutuskan untuk menyisihkan benda aneh itu dan memakannya nanti, karena dia masih punya banyak pilihan lain yang lebih mudah. Beberapa waktu berlalu dan si bayi naga berbaring dengan perut kenyang, mengeluarkan bengkuran santai karena kekenyangan di lantai kamar tidur. Terkesan oleh porsi makannya yang luar biasa besar, Christina mengelusnya, berpikir bahwa dia seharusnya membawa lebih banyak perbekalan. Saat menyelimuti bayinya, dia berkata akan mengambil lebih banyak camilan dan memintanya untuk beristirahat dengan tenang. Segera setelah dia ditinggal sendirian, si kecil menguap lebar, sadar butuh berhari-hari untuk mencerna semua makanan itu. Rasa kantuk menyerangnya tanpa aba-aba, memaksanya memejamkan mata di tengah rasa malas saat dia terlelap di dalam keranjangnya yang empuk. Beberapa jam kemudian, telinganya sedikit berkedut saat mendengar kesunyian kamar yang kosong, dan si kecil kita perlahan membuka matanya, terbangun dari tidur siang yang panjang. Merenggangkan tubuh di dalam keranjangnya, dia duduk, sedikit linglung karena cahaya yang menyilaukan, dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar pingsan begitu saja. Melihat sekeliling ruangan raksasa itu, naga reinkarnasi ini menyadari bahwa dia masih sendirian, sampai dia melihat sebuah hadiah luar biasa di dekatnya. Dengan terkejut, si kecil menyadari bahwa keranjang makannya sudah benar-benar meluap, menyimpulkan bahwa Christina membawakan lebih banyak persediaan makanan saat dia tidur. Dengan mulut berair, dia berpikir untuk makan sedikit lagi karena perutnya rupanya sudah kosong setelah tidur. Diyakinkan oleh logikanya sendiri, si tokoh utama melompat keluar dengan percaya bahwa satu telur lagi tidak akan mengganggu proses naik levelnya sama sekali. Di udara, dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa tujuannya hanyalah untuk menyerap mana api, dan ini sama sekali bukan kerakusan kekanak-kanakan. Tentu saja kawan. Tiba-tiba, naga kecil itu membeku saat merasakan tekstur yang sangat tidak asing di bawah tubuhnya. Dia melihat ke bawah dan menyadari bahwa dia mendarat tepat di atas telur sekeras batu yang tadi ditolaknya. Menganggap ini sebagai penghinaan pribadi dan tantangan nyata, bayi itu menyalurkan energi gelapnya, memutuskan bahwa ini waktu yang tepat untuk memuji kekuatannya. Memusatkan kekuatan besar ke cakar kanannya, si bayi naga menghela napas fokus, dan dalam satu gerakan cepat, dia menembakkan serangan langsung yang dipenuhi mana hitam brutal lurus ke arah cangkan itu. Cakarnya mengenai sasaran dengan telak, menghasilkan benturan besar yang mengguncang udara di sekitar mereka. Tabrakan itu menciptakan ledakan cahaya kemerahan yang sangat besar, serta kilat gelap di seluruh ruangan. MC melangkah mundur karena kaget saat debu mereda, hanya untuk melihat bahwa makanan itu masih utuh sempurna. Duduk di lantai, dia bertanya-tanya bagaimana mungkin tidak ada satupun goresan kecil yang muncul di permukaannya. Serangan dahsyatnya barusan benar-benar digagalkan oleh sarapan. Frustrasi dengan hasil yang memalukan itu, si bayi naga mundur dan mengambil kuda-kuda serius, menyadari bahwa serangan biasa tidak akan cukup untuk memecahkan makanan ini. Sambil menggerutu karena harus bertarung habis-habisan melawan makanan panggang, dia mengumpulkan bola sihir hitam raksasa dan menuangkan seluruh sisa kekuatannya ke dalam satu serangan.
Untuk sesaat, aura menakutkan dari naga agung dari masa lalunya seolah muncul kembali di belakangnya saat dia mengeluarkan raungan kecil yang penuh tekad. Sebuah pancaran energi hitam menghantam telur itu, akhirnya berhasil memecahkan cangkangnya. Dalam keadaan sangat kelelahan, dia terengah-engah dan mengintip melalui asap. Begitu dia melihat cangkang itu hancur, dia merayakan kemenangannya yang diraih dengan susah payah dan dengan bangga memuji kehebatannya sendiri, sebelum dengan semangat mendekat untuk menyantap makanan yang baru saja menguras seluruh mana miliknya. Tiba-tiba bayi naga itu membeku saat cangkang yang retak itu mulai terbuka dengan sendirinya dengan cara yang sangat tidak wajar. Di tengah kebingungannya, seekor burung kecil berwarna putih melompat keluar dan berkicau riang. Naga kecil itu hanya bisa menatap tak percaya. Tepat di tengah-tengah apa yang seharusnya menjadi makan malamnya, seekor burung hidup kini balas menatapnya. Sementara itu, bayi naga kesulitan memproses situasi yang konyol ini, bertanya-tanya bagaimana seekor burung bisa menetas dari sesuatu yang tampak sudah matang sepenuhnya. Saat burung itu berguling-guling dengan gembira tanpa menyadari krisisnya, dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Campuran aneh antara mana api dan energi gelap memancar dari tubuhnya. Setelah mengingat kembali serangan besar yang dia gunakan untuk memecahkan cangkang itu, dia langsung menyadari fakta bahwa burung itu telah menyerap seluruh serangannya. Menyadari bahwa semua mana yang dia tuangkan ke dalam teknik itu telah dicuri oleh makhluk kecil itu, bayi naga langsung ambruk tengkurap ke lantai karena putus asa. Seluruh mananya baru saja dibajak oleh seekor bayi burung. Melihatnya seperti itu, burung kecil tersebut dengan riang melompat ke arahnya, menerima omelan mental bertubi-tubi karena usahanya yang telah dicuri. Burung itu dengan penuh kasih sayang menggesekkan tubuhnya ke wajah bayi naga yang mengeluh tentang suara tidak jelas dari tamu tak diundang ini. Tanpa memedulikan suasana hati tuan rumah yang sedang buruk, bayi burung itu bersikeras untuk bermanja-manja, secara agresif mencari kehangatan tubuh. Si kecil merasa sikap manjanya ini sangat aneh dan bertanya dengan penuh kekesalan, apakah semua Phoenix lahir dengan kelancangan seperti ini? Tiba-tiba, sebuah memori biologis dari basis data kunonya yang sangat luas terlintas di benak bayi naga itu, membuatnya sangat waspada. Dia teringat sebuah fenomena alam yang terkenal, di mana seorang bayi menganggap makhluk hidup pertama yang dilihatnya sebagai sosok induknya. Sangat memahami pola perilaku hewan suci bersayap di masa lalu, naga kecil itu memutuskan untuk menguji teori dan praktik berbahaya ini. Dia mengambil beberapa langkah lambat ke samping, dan burung itu mengikutinya tanpa ragu, memaksa bayi naga untuk menambah kecepatan sampai dia berlari sekuat tenaga. Si kecil terbang menjauh, hanya menginginkan tempat untuk beristirahat dengan tenang. Melihat burung itu terus mengikutinya sambil berkicau tanpa henti, si kecil bertanya dengan penuh kejengkelan, apakah makhluk itu benar-benar tidak bisa terbang ke atas sana? Karena terlalu lelah untuk menghadapi situasi ini, dia ambruk keranjangnya yang empuk dan memutuskan untuk mengabaikan masalahnya, berharap makhluk itu bisa memahami segalanya sendiri. Tak lama kemudian, bayi naga itu menyadari bahwa suara makhluk tersebut mulai melambat dan semakin pelan. Naga kecil itu mengangkat kepalanya dengan curiga setelah menyadari perubahan nada suara yang tiba-tiba dari sumber masalah barunya ini. Saat melihat ke bawah, dia panik ketika menyadari bahwa burung itu menangis seolah-olah baru saja ditelantarkan. Si kecil menghela napas frustrasi dalam kegelapan. Merenung bahwa burung kecil tak tahu apa-apa ini sama sekali tidak menyadari kerusakan besar yang baru saja diakibatkannya pada proses latihannya. Sementara itu, Christina bergegas melintasi lorong, menyesali karena dia pulang jauh lebih lambat dari perkiraannya, sambil membawa keranjang yang sangat penuh. Wanita itu sangat khawatir, membayangkan jika bayi kecilnya di sini sedang kelaparan. Sesampainya di kamar, sang ibu membuka pintu, memanggil anaknya dengan penuh kasih sayang. Dia menginjak beberapa pecahan di lantai dan dengan lega menyimpulkan bahwa bayinya memakan sisa telur itu saat menunggu lalu tertidur. Namun wanita itu tiba-tiba menghentikan langkahnya, sangat terkejut saat menatap tempat tidur bayinya. Saat mengamati tempat peristirahatan putranya, dia melihat ada sesuatu berwarna putih yang aneh mengintip dari balik tubuh putranya. Di tengah selimut, si kecil tertidur lelap, memeluk burung mungil yang menempel di dadanya. Terkejut dengan temuan tak terduga itu, Christina mencoba memahami apakah yang menetas itu benar-benar telur Phoenix. Terbangun karena ada gerakan di dekatnya, burung kecil itu membuka matanya dan mengeluarkan kicauan pelan. Christina membiarkan keranjang itu terlepas dari tangannya, benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja dia temukan. Masih diselimuti keterkejutan, sang ibu berusaha memproses keberadaan makhluk mitos tersebut di tengah kamar bayinya. Dia dengan cepat menyimpulkan bahwa telur itu terpapar kombinasi kuat yang sangat liar antara sihir api murni dan kekuatan kegelapan.
Tertarik dengan hasilnya, wanita itu menganalisis bagaimana bayi yang baru lahir berhasil menahan begitu banyak energi brutal tanpa mengalami luka sedikitpun. Sementara dalam benaknya, dia mengingat kembali kisah legendaris tentang burung api suci yang terbang melintasi taman para dewa. Christina mencoba untuk lebih dekat dan mengelus burung itu, tetapi sang Phoenix membusungkan bulunya dan mulai mendesis agresif, benar-benar membatasi penjaga barunya dari wanita itu. Keributan yang luar biasa bising ini akhirnya membangunkan jagoan kita, yang bangun menggerutu dan benar-benar kesal karena tidur siangnya diganggu seperti itu. Beralih ke suara keibuannya yang lembut, Christina bertanya secara retorik, bagaimana bisa seekor burung menetas dari makanan yang dipanggang, sementara si kecil mencoba membenarkan dirinya sendiri dengan beberapa cicitan yang kekanak-kanakan dan tidak jelas. Burung kecil itu segera kembali menggesekkan tubuhnya pada si naga, mencari perhatian. Sementara itu, Christina menjelaskan bahwa hanya ada satu Phoenix yang bisa hidup dalam setiap generasi. Menurut siklus sihir, Phoenix sebelumnya harus mati agar Phoenix baru bisa lahir dengan jeda maksimum 100 tahun. Karena Phoenix yang saat ini seharusnya masih hidup, dia khawatir makhluk yang baru lahir ini mungkin adalah anomali yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak bisa mengabaikan sesuatu yang sangat tidak biasa ini, Christina memanggil peri mungil itu dan menjelaskan bahwa dia harus menemui seorang tetua naga merah yang memiliki spesialisasi sihir api dan juga sedang membesarkan anaknya sendiri. Menyerahkan pengawasan ruangan kepada roh kecil itu, sang ibu berterima kasih atas bantuannya, sementara si peri menjamin bahwa dia akan menangani tugas pengawasan ini sendirian, mengucapkan selamat tinggal dengan penuh kasih sayang. Christina menyuruh si kecil untuk tetap aman, dan dia setuju dengan gembira mengangkat cakarnya seperti anak baik. Kenyataannya, jagoan kita ini hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mutlaknya, menyadari bahwa kepergian wanita itu berarti ia memiliki waktu bebas yang langka tanpa pengawasan. Meskipun dia merasa sedikit ragu untuk meninggalkan ketiga makhluk kecil itu sendirian, dia membalikan badannya, percaya bahwa bayinya akan baik-baik saja. Dalam benaknya dia mengakui bahwa anak ini tidak hanya dewasa, tetapi membawa aura yang mengesankan serta karakter gagah berani yang sangat kuat. Dia ingat bahwa bayi naga biasa pada umumnya akan memancarkan kekuatan magis mereka secara acak dan sangat tidak terkendali. Namun naga yang satu ini memang terasa sangat berbeda. Ia menunjukkan ketepatan rumit yang mengerikan saat memanipulasi pasokan mananya sendiri. Terkesan oleh cit alami anak itu, Christina menyimpulkan bahwa ia bukan hanya seorang jenius biasa, tetapi benar-benar seorang ahli pertarungan. Sebuah kenangan singkat melintas di benaknya, mengingat kembali hari saat ia bertanya kepada sosok berkerudung yang mencurigakan apakah mereka telah melakukan sesuatu pada bayi itu sebelum diadopsi. Menepis keraguan itu, ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa asal-usul atau masa lalu misterius anak lelaki tersebut sama sekali tidak penting. Memancarkan energi keibuan yang murni, ia dengan bangga menerima peran pentingnya sebagai pelindung nyawa kecil itu. Sementara itu, naga reinkarnasi kita duduk termenung di atas tempat tidurnya. Mengingat detail yang sangat menarik dari cerita tersebut, ia teringat informasi mengenai putra sesepuh api, seorang pemuda berambut merah yang sangat rajin belajar dan dikenal sebagai sosok pekerja keras yang sangat ambisius. Dalam bayangannya, ia berharap seiring berjalannya waktu, mereka berdua akan membangun persahabatan yang berharga, tanpa menyadari sedikitpun bahwa anaknya adalah jiwa boomer berusia 999 tahun. Kembali pada peringatan keamanan terakhir sebelum kepergiannya, sang peri terbang mengambang dengan penuh perhatian, menerima perintah langsung untuk segera melaporkan jika ada masalah yang terjadi. Christina menegaskan bahwa bayi itu sama sekali tidak boleh pergi menjauh dari roh pelindung dalam keadaan apapun, dan hanya dibalas dengan cicitan penurut dari sang naga kecil. Mendengar hal itu, ia menatap peri bercahaya tersebut dengan rasa tidak sabar, ingin tahu mengapa mata-mata pengadu ini masih saja mengawasi setiap gerak-geriknya. Yang membuatnya sangat terkejut, pipinya tiba-tiba dicubit tanpa peringatan sedikitpun oleh ibunya. Sebelum benar-benar pergi, wanita itu menangkap sang peri untuk memberikan satu pelukan kasih sayang keibuan terakhir yang sangat erat. Meninggalkan naga kecil itu benar-benar pusing karena cinta yang terlalu berlebihan, ia meletakkannya kembali ke dalam keranjang dan berjanji akan segera kembali. Pintu kamar tidur yang berat itu akhirnya tertutup rapat, menyisakan keheningan mutlak di dalam ruangan tersebut. Bayi berkaki pendek itu dengan cepat menegakkan telinganya untuk menganalisis suara dari koridor yang kosong. Berfokus penuhnya pada pintu keluar, ia menunggu beberapa detik krusial untuk memastikan bahwa wanita itu benar-benar telah log out, memastikan situasinya sudah sepenuhnya aman. Bayi naga itu mengepalkan cakar kecilnya untuk mengumpulkan seluruh energi yang tertahan. Dan dalam lompatan kebebasan ala karakter utama, ia merayakan momen tersebut hingga benar-benar menabrak burung kecil yang tak berdaya dalam ledakan kebahagiaannya yang luar biasa. Karena pada akhirnya ia bebas.
Naga kecil itu dengan sigap memanjat keluar dari keranjangnya dan memutuskan bahwa ia sama sekali tidak akan menghabiskan waktu seharian hanya dengan bermalas-malasan seperti seorang pecundang. Rasanya seperti ia terjebak dalam cutscene hibernasi yang tidak bisa dilewati dan sama sekali tidak berguna, dan hal itu benar-benar mengacaukan rutinitas latihan hariannya. Sesaat kemudian, ia mendengar keluhan bernada tinggi dari burung kecil itu, dan di depan hidungnya, ia meraih burung phoenix yang baru lahir itu, dan dengan santai melemparnya ke atas kepalanya. Sejujurnya, rasanya jauh lebih mudah membawa burung itu kemana-mana seperti topi berbulu daripada harus terus-menerus khawatir akan tersandung olehnya. Dengan teman kecilnya yang bertengger di atas kepalanya, ia melanjutkan pemberontakan kecilnya dan melangkah menuju pintu ganda raksasa. Setelah mengamatinya sejenak, ia dengan penuh percaya diri memutuskan bahwa lompatan yang tepat waktu seharusnya cukup untuk menggapai gagang pintu tersebut. Ia berjongkok, mengumpulkan seluruh kekuatan yang bisa dikerahkan oleh tubuh kecilnya dan melompatkan dirinya ke udara. Dalam sepersekian detik, kemenangan tampak sudah di depan mata. Cakarnya berhasil menggapai gagang pintu dan ia sukses menekannya ke bawah. Sialnya, ia langsung mendengar hal yang paling merusak suasana, suara kunci yang terpasang pada tempatnya. Mendarat kembali di lantai, ia menatap sang peri dan seketika langsung memahami mengapa peri itu hanya melihat seluruh usahanya tanpa merasa panik sedikitpun. Peri itu sudah tahu bahwa pintunya terkunci sistem wilayah. Tak mau menerima kekalahan, naga kecil itu melepaskan gelombang energi gelap. Ia dengan berhati-hati menggunakan sihir hitamnya untuk memanipulasi bagian dalam kunci layaknya seorang pertas sungguhan. Beberapa saat kemudian, mekanismenya berbunyi klik dan terbuka tanpa ia harus menyentuhnya lagi. Pintu besar itu perlahan-lahan terbuka lebar, memperlihatkan jalan keluar yang jelas dari kamar bayi tersebut. Melangkah ke lorong, ia membayangkan bagaimana reaksi sang peri sekarang karena ia benar-benar telah melanggar batas. Roh bercahaya itu mengikutinya sambil menerangi koridor, dan ia tetap waspada kalau peri itu memutuskan untuk mengadukan dan melaporkan semuanya kepada Christina. Alih-alih begitu, peri itu malah membuatnya sangat terkejut. Daripada menghentikan aksi speedrun-nya, sang peri malah memberikan anggukan setuju, seolah-olah ia memberikan izin lewat kepadanya. Naga itu menggaruk kepalanya dalam kebingungan yang luar biasa. Ia sama sekali tidak mengerti mengapa pengawasnya yang ketat tiba-tiba berubah menjadi teman yang mendukungnya. Namun, ia tidak akan mempertanyakan keberuntungannya itu. Saat ia melihat lebih dekat ke arah lorong, ia akhirnya mengerti mengapa sang peri terlihat begitu santai. Koridor tersebut benar-benar luar biasa luas. Lorong itu membentang jauh melampaui apa yang ia perkirakan sebelumnya, bahkan sampai menyentuh cakrawala. Duduk sejenak, ia menyadari bahwa tidak akan ada bayi naga normal manapun yang bisa pergi terlalu jauh di tempat sebesar ini. Sekalipun bayi yang baru lahir berkeliaran seharian, mereka pada dasarnya hanya akan seperti berlari di atas mesin lari. Kembali berdiri, dengan berat hati ia mengakui bahwa perkataan orang dewasa benar dalam satu hal, tubuhnya yang sekarang memang terlalu kecil. Kaki kecilnya yang pendek ini tidak akan bisa membawanya menyeberangi lorong sebesar ini dalam waktu dekat. Untungnya, ia sudah menyiapkan sebuah rencana yang sangat cerdas. Ia mengumpulkan mana gelapnya dan menyelimuti dirinya dalam energi magis. Ia teringat aliran kekuatan yang persis digunakan oleh Christina saat merapal sihir teleportasi dan mulai menirunya. Sihir berkumpul di sekujur tubuhnya, sementara ia mengendalikannya dengan hati-hati, seolah-olah itu adalah anggota tubuh tambahan baginya. Sang peri menatap dengan mata terbelalak saat naga kecil itu mempersiapkan aksi hebatnya yang berikutnya. Ia memberikan tatapan peringatan kepada peri itu, mengatakan dalam hati bahwa tak ada gunanya lagi mencoba membongkar pelariannya sekarang, karena ia sudah menembus batas ruang tempat ini. Kemudian ia menolak dari tanah. Mantra itu langsung aktif seketika. Dalam sekejap kilatan listrik, naga kecil itu benar-benar lenyap dari lorong tersebut. 1 detik kemudian, ia muncul kembali, jauh di atas lembah pegunungan yang sangat luas. Untuk pertama kalinya, ia dapat melihat dunia luar dengan jelas, dan pemandangan di sana sangatlah menakjubkan. Sinar matahari yang cerah menyinari padang rumput hijau yang membentang luas serta pegunungan di kejauhan. Dibandingkan dengan kehidupan kelam dan keras yang ia ingat dari masa lalunya, pemandangan damai ini hampir terasa tidak nyata. Sialnya, gravitasi sama sekali tidak peduli pada estetika pemandangan yang indah itu. Tepat saat ia menyadari di mana ia sebenarnya muncul, tubuh gempalnya mulai meluncur jatuh lurus menuju tanah. Bayi Phoenix itu mengepakkan sayapnya dengan putus asa, sambil berpegangan erat pada kepala sang naga demi mempertahankan nyawanya. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa berbuat banyak untuk menghentikan hantaman yang tak terelakkan itu. Beberapa detik kemudian, ia menghantam tanah dan menciptakan sebuah kawah kecil.
Berbaring di tengah-tengahnya, kesakitan dan berlumuran debu, ia menggerutu pada dirinya sendiri karena berteleportasi terlalu tinggi sehingga tidak bisa melayang turun dengan aman. Sang peri seketika mulai terbang berputar-putar dengan sangat panik. Ia terlihat jelas ketakutan melihat kejatuhan tersebut. Namun, reaksi peri itu yang terlalu berlebihan malah semakin membuatnya kesal. Sambil membersihkan debu di tubuhnya, ia bertanya-tanya bagaimana Christina selalu membuat teleportasi terlihat begitu mudah tanpa terbunuh karena lag. Kemudian otaknya mulai merangkai kepingan-kepingan itu. Raut wajah bersalah dari sang peri menegaskan sebuah kecurigaan yang sangat meresahkan. Tidak mungkin Christina hanya meninggalkan satu pelindung tingkat rendah jika melarikan diri memang semudah ini. Naga itu tiba-tiba menyadari bahwa ia mungkin telah benar-benar meremehkan langkah-langkah keamanan firewall dari kamar bayi tersebut. Memikirkan semua ini, naga kecil kita mulai merasa tegang, tetapi kemudian ia teringat bahwa ia sudah menggunakan sihirnya dan tak bisa lagi menyembunyikannya. Ia tahu bahwa berpikir terlalu jauh tidak akan menyelesaikan apapun, jadi ia mengelus burung kecil itu untuk menenangkannya. Dengan begitu, ia memutuskan untuk mencari tahu di mana mereka berada terlebih dahulu. Untuk melakukan hal itu, ia mulai melihat-lihat sekelilingnya, memeriksa semut-semut, mengintip ke dalam air, dan menggeledah area tersebut untuk mencari petunjuk apapun. Pada akhirnya, sang naga memanjat sebuah pohon yang tinggi untuk mendapatkan pandangan peta yang lebih baik. Dari atas sana, ia mengamati pemandangan dengan saksama, mencoba mencari tahu di mana mereka bermunculan. Kemudian matanya tiba-tiba terbelalak. Di kejauhan, ia melihat sebuah tempat yang terasa familiar, yang tampak seperti sarang Christina. Untuk pertama kalinya, ia dapat melihat tempat itu dari luar, dan pemandangan itu benar-benar membuatnya kehilangan kata-kata karena detailnya sungguh luar biasa. Mana dalam jumlah yang sangat besar mengalir melintasi seluruh area tersebut, membuatnya tampak seolah-olah gunung dan sarang itu telah menyatu menjadi satu makhluk hidup yang sama. Sang naga menatap pemandangan itu dengan penuh rasa takjub, tidak pernah menyangka bahwa markas tersebut akan terlihat berada pada tingkatan yang begitu tinggi. Setelah mengamati semuanya, ia akhirnya merasa sudah melihat cukup banyak hal dan menyadari bahwa ini mungkin saatnya untuk kembali sebelum ibunya memergokinya menyelinap keluar. Saat mereka memulai perjalanan pulang, pikirannya seketika mulai berkecamuk lagi. Meskipun ia tak sengaja berteleportasi jauh sampai ke tempat ini, setidaknya ia berhasil bertahan hidup dan menjaga kelompoknya tetap bersama. Kemudian, ide cemerlang lainnya muncul di benaknya. Mungkin jika ia menunjukkan kepada Christina betapa jagonya ia dalam menggunakan sihir teleportasi, serta seberapa tinggi IQ-nya, wanita itu akan memujinya dan membantunya membuka potensi sejatinya. Sebagian dari dirinya sangat ingin melihat reaksi dari wanita tersebut. Akan tetapi, 1 detik kemudian ia mulai meragukan strateginya sendiri. Mungkin terlalu banyak pamer adalah ide yang buruk. Jika ia mengungkap kemampuan tingkat tertingginya, Christina mungkin akan mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ingin ia jawab. Naga kecil itu terus memikirkan semuanya secara berlebihan tanpa henti. Pikirannya beralih antara rasa percaya diri yang ekstrim dan kepanikan mutlak setiap beberapa detik. Saat mereka melanjutkan perjalanan pulang, aroma tingkat tinggi yang aneh tiba-tiba tercium di udara. Naga itu langsung berhenti melangkah karena aromanya sungguh luar biasa. Didorong oleh rasa penasaran, ia mengikuti indera penciumannya sampai ia melihat sekuntum bunga indah yang tumbuh di dekatnya. Begitu ia melihatnya, matanya pun terbelalak. Ginseng liar, sebuah harta surgawi yang sesungguhnya. Naga itu benar-benar terpana. Dia mengira akan ada hal-hal luar biasa yang tumbuh di Gunung Suci. Tapi ini jauh melebihi ekspektasinya. Energi dari bunga itu terasa tak masuk akal, jelas menjadikannya salah satu tanaman ajaib terkuat yang pernah dia lihat. Hampir seketika, dia mulai membayangkan seberapa cepat dia bisa naik level kalau dia memakannya. Godaannya terlalu sulit untuk ditolak. Sambil menatap bunga itu, dia bimbang harus mengambilnya atau meninggalkannya. Tapi rasa penasaran menang, dan dia pun mengulurkan tangannya. Sebelum dia bisa mengambilnya, peri mata-mata tiba-tiba menghalanginya. Naga itu mengerjap bingung kenapa peri itu mencoba merusak keuntungannya. Si mata-mata terlihat sangat kesal, tapi sebelum dia bisa menjelaskan dengan benar, burung phoenix melompat dan membuat kekacauan untuk mengalihkan perhatian. Celah singkat itulah yang dibutuhkan bayi kita. Tanpa membuang waktu, dia merebut bunga itu dan langsung memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Si mata-mata panik dan mati-matian mencoba menghentikannya, tapi semuanya sudah terlambat. Naga itu mengangkat bahu dengan santai, seolah bilang, ini sudah masuk mulutku bro. Percuma ditangisi sekarang, lalu dia memuntahkan akarnya. Saat akar itu menyentuh tanah, semuanya langsung mematung. Bagian bawah tanaman itu terlihat aneh karena menyerupai manusia. Selama beberapa detik, tidak ada yang bicara, dan keheningan pun terasa mencekam. Naga itu perlahan menatap sisa-sisa tanaman tersebut, dan rasa percaya dirinya langsung musnah.
Dia baru menyadari hal mengerikan bahwa benda yang baru saja dia telan dengan buas itu mungkin bukan harta surgawi sama sekali. Si mata-mata terlihat sangat ngeri, burung phoenix mulai panik, dan naga kita hanya bisa menatap akar itu dengan sangat syok, memikirkan apa sebenarnya yang baru saja dia cerna. Matanya perlahan mulai terpejam, dan dia benar-benar mau pingsan. Tiba-tiba, aura misterius menyelimutinya sepenuhnya. Sesosok bayangan manusia perlahan berjalan ke arahnya, sementara energi aneh memenuhi seluruh area. Birdie dan si mata-mata berdiri di sana dengan kebingungan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pria misterius itu menggunakan aura tersebut untuk mengangkat si bayi naga dari tanah, lalu dengan tenang mengeluarkan benih lain dari sakunya dan melepaskannya ke udara. Si bayi naga pun mengelannya, dan begitu saja pria itu perlahan berjalan pergi. Hampir seketika, kesadaran si bayi naga mulai kembali. Matanya terbuka, tubuhnya stabil, dan dia perlahan sembuh total. Bertie dan si mata-mata bergegas memeriksanya, terlihat jelas mereka panik. Si bayi naga memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja, cuma butuh istirahat dan mereka tidak perlu khawatir. Dia sempat mencoba melihat wajah pria misterius itu dengan jelas, tapi pandangannya masih terlalu kabur, dan orang itu menghilang sebelum dia bisa melihatnya. Adegan beralih ke Christina, yang saat ini berdiri di depan naga raksasa yang memancarkan aura emas. Dan dari kelihatannya, ini bukan NPC biasa. Ini adalah bos besar, pemimpin naga emas, tetua Pasilas. Mereka berdua jelas punya masa lalu, dan Pasilas langsung memperjelas bahwa dia sudah bisa menebak kenapa dia tiba-tiba muncul tanpa diundang. Christina meminta maaf karena muncul tiba-tiba dan langsung ke intinya. Seekor anak naga hitam telah resmi spawn. Mendengar itu, Pasayas benar-benar syok. Dia turun dari tahtanya, seakan bertanya apa Christina cuma ngetrol, tapi Christina mengonfirmasi bahwa itu nyata dan memberikan informasi tambahan yang bahkan belum dia beritahu kepada Sang Lord yang membuatnya semakin terkejut. Dia menjelaskan bahwa anak itu masih newbie level rendah yang butuh waktu untuk berkembang, mencari pengalaman, dan memahami dirinya sendiri sebelum keluar ke dunia nyata. Dia juga meminta Pasias agar mencegah seseorang bernama Lord Isha mengganggu anak itu. Lalu dia menjatuhkan bom kedua, bahwa anak itu sudah membangkitkan seekor Phoenix. Pasias mematung sepenuhnya, menekankan bahwa Phoenix generasi ini seharusnya bahkan belum dispawn, membuat seluruh kejadian ini menjadi paradoks nyata. Christina cuma bereaksi, "Yap, itulah kenapa dia memang beda dari yang lain." Pasias terlihat emosi dan menggebrakan tangannya, memperingatkan bahwa jika Sang Lord tahu, dia akan mencuci otak anak itu atau langsung melenyapkannya jika dianggap sebagai ancaman. Tapi meski sedang marah, dia sadar Christina datang padanya karena dia tahu Pasias tidak akan menolak langkah besar. Diam-diam dia menghargai usaha kerasnya. Christina tetap tenang, mengatakan dia percaya Pasias akan mengambil langkah yang tepat, dan Pasias setuju bahwa datang padanya lebih dulu adalah langkah yang sangat cerdas. Dia menambahkan karena anak itu pewaris tunggal garis keturunan gelap, dia adalah calon tetua masa depan. Jadi mereka harus segera membentuk aliansi koop antara dia dan putra Pasaya sendiri sejak dini. Pasaya setuju untuk mengirim putranya demi membantu pendidikan si anak naga. Dan Christina pun pergi sambil berpikir dalam hati bahwa Sang Lord yang arogan itu akan mendapat kejutan besar, dan bahwa Pasaya tidak memegang kendali atas meta seperti yang dia kira. Saat dia membentangkan sayapnya untuk terbang kembali, naluri keibuannya langsung mengambil alih. Dia mulai khawatir jangan-jangan bayinya menangis atau lapar, menyadari dia sudah merindukannya dan berencana melakukan speedrun pulang dengan membawa camilan. Tapi tepat pada saat itu, si mata-mata mengirimkan notifikasi darurat ke UI-nya, dan seluruh suasana hatinya berubah menjadi kepanikan total. Ada yang kacau dan dia harus segera menemui anak-anaknya. Dia terbang dengan kecepatan penuh dan terus-menerus menggunakan cheat teleportasinya untuk menemui mereka secepat mungkin. Saat dia tiba di lokasi, dia mendapati anaknya berada di alam liar yang terbuka, tempat yang seharusnya paling tidak boleh dia jelajahi. Dia bergegas ke arah mereka dan burung itu langsung berlari padanya begitu melihatnya. Reaksi pertamanya adalah murni kebingungan, bercampur khawatir, memikirkan bagaimana bisa mereka berdua menembus firewall ruangan itu. Peri mata-mata menceritakan seluruh kekacauan itu, termasuk saat si anak naga benar-benar memakan tanaman mandrake. Christina benar-benar tercengang. Dia menjelaskan bahwa mandrake pada dasarnya sudah merupakan racun tingkat tinggi yang berbahaya. Tapi tanaman dan hewan di bioma ini juga mendapat buff besar dari mana naga, membuatnya 100 kali lebih buruk. Namun anehnya, seekor anak naga berumur sebulan berhasil melacak dan dengan santai mengunyah mandrake yang telah mengumpulkan energi selama ratusan tahun. Anak ini benar-benar menganggap aturan cuma sekedar saran. Menghirup udara, dia menyatukan semua informasi dan menyimpulkan bahwa Lai Zhu, salah satu naga muda paling berbakat, pasti terlibat dalam kekacauan ini. Christina sama sekali tidak senang identitas rahasia anak itu baru saja bocor.
Tapi karena dia tidak langsung tewas begitu saja, Christina menganggapnya sebagai sebuah kemenangan. Dia menariknya ke dalam pelukan erat dan menyalahkan dirinya sendiri. Mengakui dia pikir meninggalkan peri untuk mengawasinya adalah pilihan aman, karena anak naga level 1 tidak seharusnya bisa meninggalkan markas. Fakta bahwa dia tidak cuma mencoba sihir teleportasi, tapi berhasil menembus batasan map, benar-benar membuatnya tak habis pikir. Dan kemudian, hal pertama yang dilakukannya setelah keluar dari area batas adalah memakan camilan terlarang beracun. Dia sudah tahu anak yang sangat nakal ini akan memberinya pusing yang tak ada habisnya. Tepat pada saat itu, si bayi naga membuat suara pelan, bersiap untuk dimarahi. Tapi Christina tidak memarahinya sama sekali. Sebaliknya, dia memeriksa apakah bayinya merasa baikan dan meminta maaf karena tidak lebih berhati-hati. Menciumnya sambil meneteskan air mata, lalu memberitahunya bahwa dia minta maaf sudah meninggalkannya sendirian. Dia terlihat bingung, tidak terlalu terbiasa dengan reaksi semacam ini. Christina mengusap air matanya dan berkata bahwa mereka harus kembali karena tubuhnya mengalami damage yang serius. Setibanya di rumah, Christina segera menyembuhkannya dengan benar. Dia menyadari anak itu menderita luka dalam, ditambah kondisi energi yang benar-benar kacau. Tapi dia selamat dan itulah yang terpenting. Di sisi lain, si bayi naga merenung dalam hati bahwa ini jelas dunia yang berbeda dari yang dia kenal sebelumnya, dan dia harus lebih berhati-hati ke depannya. Dia juga memutuskan untuk fokus menyerap semua energi yang masuk ke tubuhnya selama kejadian tersebut. Kemudian burung itu muncul sambil menangis dan tidak mau berhenti. Si anak naga mencoba menenangkannya, mengatakan tidak ada hal serius yang terjadi dan dia cuma sakit perut biasa. Burung itu akhirnya mulai tenang. Si bayi naga terdiam sejenak merasakan momen itu, benar-benar merasa tak menyangka. Di kehidupan masa lalunya, tidak ada seorang pun yang menangisi atau merayakan sesuatu untuknya seperti ini. Dia tidak tahu harus bereaksi seperti apa, tapi diam-diam dia mengakui kalau rasanya tidak seburuk itu. Lalu dia menyadari ada cahaya aneh. Dia melihat energi bercahaya yang sama di pipi burung itu juga, dan menyadari bahwa itu adalah energi pemurnian. Dia menyadari bahwa energi itu bekerja sebagai penawar racun, dan hal itu membuatnya benar-benar bahagia. Ditambah lagi, dia menyadari bahwa energi api telah meresap ke dalam intinya. Tubuhnya perlahan mulai sembuh, dan untuk pertama kalinya sejak seluruh kekacauan ini dimulai, dia benar-benar merasa baikan lagi. Saat itu, si bayi naga melirik ke bawah dan memperhatikan burung kecil itu masih bersuara sedih ke arahnya. Jelas masih kesal dengan semua yang terjadi. Awalnya si bayi naga merasa sedikit terganggu, tapi lalu dia menyerah dan memberikan kasih sayang pada burung itu. Diam-diam mengakui pada dirinya sendiri bahwa si kecil ini jauh lebih berguna daripada yang dia pikirkan. Saat momen kasih sayang itu berlangsung, Christina masuk bertanya pada bayi naga itu apa dia tidur nyenyak. Bayi naga itu menatapnya dengan hangat. Christina menggendongnya dan mengatakan dia terlihat baik-baik saja sekarang. Tapi kejadian Mandrake itu pasti sangat menakutkan. Dia meyakinkannya bahwa efeknya sangat parah cuma karena dia masih sangat kecil. Dan begitu dia agak besar, hal semacam itu bahkan takkan memengaruhinya. Bayi naga itu dengan gaya kecilnya yang penuh percaya diri, pada dasarnya seolah berkata dia akan baik-baik saja. Hati Christina sedikit meleleh dan memanggilnya anak manisnya. Tapi kemudian ekspresinya berubah. Dia mulai berpikir serius tentang apa yang dikatakan roh mata-mata itu, bahwa bayi naga ini menggunakan sihir teleportasi dan kemudian pulih dari luka dalam dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan dengan bantuan burung kecil itu. Dia menyimpulkan dalam hati bahwa anak ini terlalu luar biasa untuk tumbuh sebagai bayi naga biasa. Bayi naga itu menyadari dia sedang melamun dan menjadi sedikit gugup, bertanya-tanya apakah dia mulai memahaminya. Dia menyiapkan alasan di dalam hati yang melibatkan sang Phoenix untuk berjaga-jaga. Christina menurunkannya dan mengatakan bahwa dia akan merapal sihir pewarisan padanya. Bayi naga itu tidak tahu apa itu, jadi dia menjelaskannya. Sihir pewarisan adalah jenis sihir kuno yang konon diciptakan oleh para dewa. Sihir ini bekerja dengan menanamkan inti dari sumber pengetahuan naga secara langsung ke orang lain, sehingga penerimanya bisa mendapatkan pengetahuan, kemampuan sang perapal, atau bahkan membuka kekuatan yang benar-benar baru. Seberapa banyak yang terbuka tergantung pada seberapa matang pikiran sang penerima. Kelemahannya adalah hal ini memberikan beban yang sangat besar pada bayi yang baru menetas, dan tergantung pada siapa yang merapalnya, bisa juga mewariskan cara berpikir yang berbahaya atau menyimpang bersama dengan kekuatan tersebut. Itulah sebabnya hampir tidak ada yang menggunakannya, dan persyaratannya sangatlah ketat.
Sihir ini juga hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup. Christina menjelaskan semua ini kepada sang bayi naga dengan tenang, tapi ekspresinya memancarkan kesedihan dan sedikit rasa takut. Dia memberitahunya bahwa sihir ini sangat menyakitkan dan berbahaya sekaligus sangat kuat, dan bahwa dia harus percaya sepenuhnya padanya selama proses tersebut. Bayi naga itu tidak yakin apa yang akan terjadi, tapi jauh di lubuk hatinya, dia memang mempercayainya. Christina juga mengakui bahwa dia awalnya ingin dia memiliki masa kecil yang normal dan tanpa beban, karena ada hal-hal yang hanya bisa dialami saat kau masih muda. Bayi naga itu menatapnya mengatakan semua ini dan memikirkannya dalam diam. Dia tahu dari kehidupan masa lalunya betapa langka dan hangatnya perhatian yang setulus itu. Dia mengerti bahwa kenyataan seringkali tidak menyisakan ruang untuk hal-hal berharga itu, dan bahwa dia merelakan keinginannya demi dirinya. Jadi dia memutuskan bahwa setidaknya yang bisa dia lakukan adalah menahan rasa sakitnya. Beberapa hari kemudian, aura kekuningan yang bersinar mengelilingi rumah dan semacam portal ajaib muncul. Christina menggendong bayi naga itu dan berjalan menuju cahaya keemasan. Saat mereka mendekat, bayi naga itu sudah bisa merasakan intensitas mana yang menekan ke arahnya, bahkan dari kejauhan, dan itu cukup membuatnya benar-benar gugup. Saat aura keemasan menariknya ke udara, si kecil kita memejamkan matanya erat-erat, tapi Christina dengan tenang menyuruhnya untuk rileks dan jangan terlalu gugup. Lagi pula, sihir pewarisannya sudah dimulai. Sambil menyebutkan nama lengkapnya, Christina L. Arcadia, dia secara resmi menyatakan bahwa dia akan mewariskan nyawa dan ingatannya kepada anak ini. Hampir seketika, kristal mulai bermunculan di mata bayi naga saat prosesnya berjalan dengan kekuatan penuh. Awalnya, rasanya seperti sebuah perpustakaan informasi yang utuh dipaksa masuk langsung ke dalam otaknya sekaligus. Akibatnya, saraf-sarafnya didorong hingga batas maksimalnya, dan setiap detiknya terasa sangat menyakitkan. Meski begitu, dia menolak untuk menyerah. Sebaliknya, dia mengertakkan gigi dan terus menahannya, tahu bahwa jika dia bisa bertahan sedikit lebih lama saja, semua pengetahuan dan kekuatan itu akan menjadi miliknya. Dengan pemikiran itu, dia terus bertahan. Lalu, tanpa peringatan, aura keemasan yang kuat memancar dari tubuhnya, membuat matanya bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Melihat hal ini, Christina mulai berjalan ke arahnya untuk memeriksa kondisinya. Namun, sebelum dia sempat selesai bertanya apakah dia baik-baik saja, bayi naga itu tiba-tiba jatuh pingsan. Saat dia terjatuh, Christina bergegas mendekat dan segera menggendongnya. Dia berulang kali memanggilnya, dengan putus asa mencoba membangunkannya. Beberapa saat yang menegangkan kemudian, dia terbatuk, membuat Christina mengusap pipinya dengan lembut, sementara dia masih terlihat gemetar ketakutan. Perlahan, bayi naga itu mengulurkan tangan dan menyentuh tangannya, nyaris tak sanggup menyebut namanya. Mendengarnya langsung membuatnya lega. Dia segera bertanya bagaimana perasaannya. Dan setelah dia yakin dia baik-baik saja, Christina menariknya ke dalam pelukan erat dan memujinya karena bertahan dengan sangat baik. Sementara itu, bayi naga sibuk memikirkan betapa berbahayanya karena dia baru saja hampir mati. Karena itu, dia berjanji dengan teguh pada dirinya sendiri untuk jauh lebih berhati-hati mulai sekarang. Setelah yakin dia pulih, Christina memutuskan untuk mencairkan suasana. Dia menyuruhnya istirahat dan makan dulu, menyebutkan bahwa dia menyiapkan makanan spesial hanya untuknya. Tentu saja, begitu bayi naga mendengar kata makanan spesial, suasana hatinya langsung membaik. Setelah semua yang baru saja dialaminya, gagasan tentang hadiah yang lezat terdengar sangat luar biasa. Saat mereka menuju ke sana, dia mulai membayangkan segala macam makanan luar biasa dan semakin bersemangat di setiap langkah. Sayangnya, kenyataan menghantamnya saat dia melihat apa yang sebenarnya ada di atas piring. Alih-alih makanan lezat, dia menemukan ranting kering, potongan tanaman acak, dan tanaman obat. Mook sama sekali tidak menginginkan ini. Melihat reaksinya, Christina menjelaskan bahwa tubuhnya masih lemah, jadi dia menyiapkan obat dan ramuan pemulihan untuk membantunya sembuh dengan baik. Sebagai tanggapan, bayi naga itu menatap piring dengan mata paling sedih yang bisa dibayangkan, sebelum bertanya apakah dia bisa makan susu dan telur saja. Namun Christina segera menolak ide itu. Menurutnya, makanan itu akan mengganggu kerja obatnya. Meski begitu, dia menjanjikan sebuah permen apel yang lezat setelahnya, asalkan dia menghabiskan semuanya. Dihadapkan pada tidak ada pilihan yang lebih baik, bayi naga itu merenung sejenak untuk menimbang pilihannya. Akhirnya, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia sebenarnya bukan bayi sungguhan. Yang lebih penting, jika dia berhasil selamat setelah mengunyah tanaman mandrake sebelumnya, dia mungkin juga bisa selamat dari ini. Dengan kepercayaan diri yang baru, dia menggigit besar-besar. Seketika, dia menyesali setiap keputusan dalam hidupnya yang membawanya pada momen ini. Obat itu luar biasa pahit.
Saat rasanya menyebar di mulutnya, dia terlihat benar-benar kalah sambil mencoba mencari tahu bagaimana dia harus menghabiskan seluruh piring itu. Dari samping, Christina memperhatikannya dengan simpatik dan mengakui bahwa dia sangat memahami perasaannya. Namun, dia tetap bersikeras bahwa dia harus memakannya. Pada titik itu, air mata mulai menggenang di matanya. Sejujurnya, ini lebih terasa seperti hukuman daripada obat. Untuk memperburuk keadaan, dia menoleh dan melihat burung kecil itu dengan senang menikmati camilannya sendiri tanpa peduli sama sekali. Melihatnya makan, Christina dengan hangat mengingatkannya bahwa dia sudah berjuang sangat keras sejauh ini dan menjelaskan bahwa obat itu hanya dimaksudkan untuk membantu membersihkan dan menstabilkan tubuhnya. Lalu akhirnya, melihatnya sudah cukup menderita, dia mengeluarkan permen apel kecil yang dijanjikannya. Saat bayi naga melihat permen apel itu, seluruh suasana hatinya langsung berubah. Tanpa membuang sedetik pun, dia langsung melahapnya. Dan saat dia menggigit untuk pertama kalinya, dia menyadari rasanya manis dan lembut dengan sedikit rasa pahit yang tertinggal di bawahnya. Yang lebih penting, ini adalah makanan sungguhan. Akibatnya, itu sudah lebih dari cukup untuk membuatnya bahagia lagi. Sementara itu, Christina mengawasinya dengan saksama dari samping. Melihatnya menikmati suguhan itu membuatnya sangat lega. Hingga saat ini, dia diam-diam khawatir apakah menggunakan sihir pewarisan adalah keputusan yang tepat. Namun melihatnya pulih begitu cepat akhirnya menghilangkan kekhawatiran itu. Pada saat yang sama, burung kecil itu melompat mendekat, jelas berharap bisa mencuri satu gigitan untuk dirinya sendiri. Sayangnya bagi si burung, bayi naga itu menghabiskan seluruh permen apel sebelum burung itu bisa mendekat. Hari ini jelas bukan hari untuk berbagi. Setelah suasana sedikit mereda, Christina dengan santai menyebutkan bahwa mereka akan segera menerima tamu. Tentu saja, dia memberitahu bayi naga itu untuk tidak takut. Dilihat dari ekspresinya, dia sebenarnya tampak cukup bersemangat tentang kunjungan itu. Meski begitu, dia dengan cepat menindaklanjutinya dengan peringatan. Secara khusus, dia menyuruhnya untuk tidak terlalu memamerkan kekuatannya di depan tamu itu. Mendengar itu, bayi naga menjadi bingung. Dia bertanya-tanya apakah tamunya adalah bayi naga lain. Sebagai tanggapan, Christina menjelaskan bahwa bayi naga yang usianya belum genap 1 bulan berhasil menyerap mantra pewarisan sudah merupakan sebuah keajaiban. Karena itu, jika anak yang berkunjung itu menyadari ada sesuatu yang tidak biasa, dia mungkin mulai mengajukan pertanyaan atau menjadi curiga tanpa alasan. Setelah itu, Christina mulai memperkenalkan tamu tersebut. Namanya adalah Perdician, dan dia adalah calon tetua klan Naga Merah. Saat dia menyebut namanya, sistem milik bayi naga aktif sepenuhnya dengan sendirinya. Tanpa dia melakukan apapun, sebuah profil lengkap tiba-tiba muncul di benaknya. Profil itu mencantumkan nama Perdician, spesies, atribut api, usia 745 tahun, dan bahkan mencatat bahwa dia adalah pewaris tunggal posisi tetua Naga Merah. Melihat informasi ini, dia menyadari dalam hati bahwa ini mungkin efek samping lain dari sihir pewarisan. Yang lebih mengejutkan adalah betapa mudahnya informasi itu dipahami. Tak lama kemudian dia sudah bertanya-tanya apalagi yang mungkin bisa dia pelajari melalui sistem itu. Sayangnya sebelum dia bisa menyelidiki lebih jauh, Christina bertanya apakah dia masih lapar setelah menghabiskan begitu banyak energi selama proses pewarisan. Ternyata dia sudah menyiapkan makanan lain untuknya. Seketika semua pikiran tentang sistem sihir, pewaris naga dan efek samping pewarisan lenyap dari benaknya. Makanan adalah prioritas. Tanpa ragu dia melahap makanannya dan dengan senang hati menghabiskan semua yang disajikan di hadapannya. Saat makanannya baru habis separuh, dia sudah berpikir bahwa menerima sihir pewarisan itu sangat setimpal hanya demi makanannya. Sembari dia terus makan, Christina menyinggung topik penting lainnya. Menurutnya, ini sudah saatnya bagi dia untuk mulai memikirkan sebuah nama yang seketika membuat bayi naga itu lengah. Melihat reaksinya, Christina menjelaskan bahwa naga memilih nama mereka sendiri untuk kaumnya. Sebuah nama jauh lebih bermakna daripada sekadar sebutan. Sebaliknya, nama berfungsi sebagai ekspresi pertama dari roh kata-kata, kekuatan unik yang hanya dimiliki naga. Sesaat bayi naga itu memikirkan nama yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Dia teringat masa-masanya dengan majikan sebelumnya yang menamainya Muk karena sisik hitam pekat yang menutupi tubuhnya. Dia juga ingat bahwa dia akan berevolusi menjadi seekor naga setelah 1000 tahun, dan mungkin tumbuh menjadi makhluk yang mampu menguasai dunia. Memikirkan semua ini, bayi naga itu menyadari bahwa dia merasakan ikatan batin dengan nama tersebut. Saat percakapan berlanjut, Christina dengan lembut mengusap kepalanya sebelum mengomentari betapa cepatnya dia mempelajari sihir tingkat lanjut seperti transmisi suara. Dia secara terang-terangan menyebutnya jenius dan dengan bangga mengakui betapa terkesannya dia dengan perkembangannya.
Mendengar hal itu jelas membuatnya bahagia. Wajar saja, bayi naga itu juga sama sekali tidak keberatan dengan pujian tersebut. Tentu saja, burung kecil itu menolak untuk diabaikan. Seketika itu juga, dia mulai menuntut perhatian. Melihat hal itu, sang naga tahu bahwa dia juga harus segera memberi nama si kecil pembuat onar itu. Lalu, tepat saat percakapan mulai mereda, tiba-tiba Christina mengumumkan bahwa perdician telah tiba. Dengan itu, dia berdiri dan pergi untuk menyambut tamu tersebut. Melihat mereka berdua sudah siap, dia bertanya apakah mereka ingin ikut. Dan seperti yang diduga, jawabannya adalah ya secara serempak. Tak lama kemudian, mereka bertiga berangkat bersama. Saat mereka berjalan, tubuh Christina diselimuti oleh aura emas yang memancar, menarik perhatian sang bayi naga. Melihat hal itu mengingatkannya pada semua yang telah dia pelajari melalui sihir pewarisan. Walaupun banyak hal yang serupa dengan apa yang dia ingat dari kehidupan masa lalunya, ada satu hal yang paling menonjol dari yang lain, identitas asli Christina. Hampir secara naluriah, sistemnya memunculkan profil wanita itu sekali lagi. Sistem itu mencantumkannya sebagai naga emas berusia Ba.345 tahun, tetua naga emas, kandidat raja naga, pemilik ruang bawah tanah, dan salah satu tokoh yang turun tangan secara langsung selama perang iblis surgawi sebelum membantu memulihkan dunia setelahnya. Secara terpisah, masing-masing gelar tersebut sudah sangat mengesankan. Jika digabungkan, gelar-gelar itu benar-benar tidak masuk akal. Akibatnya, bayi naga itu tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana seseorang dengan pencapaian tingkat itu akhirnya malah mengurus dirinya. Namun, sebelum dia bisa berpikir terlalu jauh, suara Christina menariknya kembali ke dunia nyata. Menatap ke depan, dia menyadari Christina sudah menyapa perdician. Bayi naga itu mengamati percakapan mereka dari kejauhan. Berkat profil yang dia lihat sebelumnya, dia langsung mengenali perdician sebagai calon pewaris klan Naga Merah. Sebagai tanggapan, perdician dengan hormat menyapa Christina sebagai tetua naga emas. Akan tetapi, saat basa-basi itu usai, perhatiannya beralih ke tempat lain. Tepatnya, tatapannya langsung tertuju pada bayi naga itu. Tanpa membuang waktu, dia bertanya apakah ini bayi naga hitam yang baru saja lahir. Christina membenarkannya dengan senyuman, lalu menggambarkan bayi itu cerdas dan sangat berbakat. Mendengar dirinya menerima begitu banyak pujian sekaligus, bayi naga itu seketika merasa malu. Terhibur oleh reaksi itu, perdician berjongkok dan memperkenalkan dirinya. Melihat hal itu, bayi naga dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan perdician menjabatnya. Akan tetapi, saat tangan mereka hampir bersentuhan, ada sesuatu yang terasa ganjil. Dalam sekejap, bayi naga itu merasakan jejak permusuhan yang datang dari perdician. Perasaan itu cukup samar sehingga kebanyakan orang tidak akan pernah menyadarinya. Tetapi aura itu jelas ada. Dengan cepat, perdician menahannya dan kembali bersikap normal. Meskipun begitu, bayi naga itu tahu bahwa dia tidak sekedar berhayal. Burung kecil itu memilih waktu yang tepat untuk menukik turun dan hinggap di atasnya, langsung mencuri perhatian semua orang. Gangguan tak terduga itu membuat perdician menoleh ke arah burung tersebut. Seketika itu juga, raut wajah kebingungan muncul di wajahnya. Sebelum dia sempat mencari tahu apa yang sedang dia lihat, Christina dengan santai mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa burung itu adalah bayi burung Phoenix. Pengungkapan itu langsung menuai reaksi. Perdician dengan cepat menunjukkan bahwa burung Phoenix dari generasi sebelumnya masih hidup. Karena itu, burung Phoenix baru seharusnya belum bisa terlahir. Sebagai tanggapan, Christina dengan tenang mengakui bahwa dia juga belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Namun demikian, dia menjelaskan karena Phoenix kecil itu belum membangkitkan kemampuannya, dia dan tetua Pasilas memutuskan untuk memantau situasi ini untuk saat ini. Saat nama tetua Pasilas disebutkan, perdician tampak langsung terdiam. Alih-alih melanjutkan diskusi, dia hanya mengangguk dan mengatakan bahwa dia mengerti. Mengamati dari pinggir, sang bayi naga segera menyadari perubahan itu. Di dalam hatinya, dia mencatat betapa cepatnya penyebutan nama Pasilas mengakhiri percakapan itu. Setelah topik itu diselesaikan, Christina dengan hangat berterima kasih kepada perdician karena telah bersedia datang. Kemudian, dengan senyum lembut, dia mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya, dan di sanalah keadaan menjadi sangat lucu. Sesaat perdician menjadi sangat rileks. Melihat hal ini, Christina memintanya untuk menjadi kakak laki-laki yang baik bagi bayi naga itu. Tanpa ragu, perdician setuju. Namun saat Christina berhenti menepuk kepalanya, sesuatu berubah. Memang samar, tapi bayi naga itu langsung menangkapnya, karena perdician terlihat sedikit kecewa. Wajar saja dia menganggap reaksi itu sedikit lucu. Meskipun demikian, sekelebat aura permusuhan yang dia rasakan sebelumnya masih terngiang di benaknya.
Karena hal itu, bayi naga itu memutuskan bahwa cara termudah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi adalah dengan menguji perdician secara langsung. Dengan rencana itu di benaknya, dia mulai berjalan ke arahnya dengan tujuan untuk melihat bagaimana reaksinya. Lalu, tanpa peringatan apapun, bayi naga itu menerjang maju dan menempelkan wajahnya tepat di kepala perdician, sebelum dengan canggung meniru gerakan tepukan lembut yang sama seperti yang dilakukan Christina sebelumnya. Dari sudut pandang orang luar, itu mungkin tidak lebih dari seekor bayi naga yang meniru orang dewasa di sekitarnya. Kebetulan sekali, penyamaran semacam itulah yang dibutuhkan oleh sang bayi naga. Akan tetapi, perdician tidak menghadapi situasi itu dengan setenang itu. Saat hal itu terjadi, ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan dan sesuatu yang sangat mencurigakan seperti rasa malu. Dengan segera, dia melontarkan pertanyaan yang gugup, menuntut untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang dilakukan bayi naga itu. Namun, dia berjuang untuk menyembunyikan pipinya yang memerah dan matanya yang terbelalak. Sementara itu, reaksi di dalam batinnya pada dasarnya bisa disimpulkan sebagai kebingungan luar biasa. Tak perlu dikatakan lagi, ini bukanlah respons yang diharapkan oleh bayi naga itu. Sesaat kemudian, perdician menahan bayi naga itu dengan kedua tangannya sembari memberinya tatapan menyamping yang canggung. Dilihat dari ekspresinya, dia masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, bayi naga tersebut bergelayutan di sana dan dengan tenang mengevaluasi kembali situasinya. Pada mulanya, dia sangat yakin bahwa perdician memancarkan permusuhan sebelumnya. Namun melihatnya sekarang, teori itu tiba-tiba terasa jauh kurang meyakinkan. Hasilnya, sang bayi naga memutuskan bahwa satu ujian saja tidak cukup, dia butuh satu lagi. Perlahan dia mengulurkan cakar mumilnya sebelum melangkah ke tangan perdician dan memberinya tepukan kecil. Kemudian setelah merasa nyaman, dia memanggil untuk menarik perhatiannya. Sebagai respons, mata perdician sedikit berkedut. Sayangnya bagi bayi naga itu, dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk melanjutkannya. Sebelum dia bisa menyelesaikan apapun yang akan dia lakukan selanjutnya, perdician tiba-tiba menukik dan meraupnya sepenuhnya, menariknya lurus ke dadanya. Bayi naga itu seketika mengeluarkan cicitan kecil. Lalu, yang membuat situasi semakin membingungkan, perdician memejamkan mata dan bertanya apakah dia terluka. Kemudian, dengan sama cepatnya, dia memaksa dirinya untuk kembali memegang kendali. Sambil memalingkan muka, dia dengan ketus menyuruh bayi naga itu melupakan semua yang pernah terjadi dan turun dari tubuhnya. Bayi naga itu dengan patuh turun kembali ke tanah dan memperhatikannya sejenak. Sedetik yang lalu, perdician jelas-jelas terlihat cemas. Sekarang, dia bersikap dingin, menjaga jarak, dan seolah tidak peduli sama sekali. Perbedaannya begitu konyol, sehingga bayi itu akhirnya menyimpulkan bahwa permusuhan tadi mungkin bukanlah kebencian sama sekali. Sebaliknya, perdician sepertinya tipe orang yang sangat gengsi dan tidak bisa jujur dengan perasaannya sendiri. Dan rupanya, masalah itu tidak membaik meski dia sudah hidup selama 745 tahun. Bayi naga itu tahu latar belakang perdician, jadi dia tidak mendesaknya lebih jauh. Sebagai gantinya, dia hanya menatapnya dengan tatapan lembut dan mendengarkannya dalam diam. Perdician kembali ke sikap tenangnya, merespons dengan memberitahu bahwa bayi naga itu terlalu kecil untuk melakukan hal seperti itu kepada sembarang orang. Sambil memalingkan muka dengan sengaja agar tidak ada yang sadar kalau sebenarnya dia tidak keberatan. Bayi naga itu melihatnya dan merasa dia tampak bahagia, lalu dalam hati menambahkan bahwa dia juga merasa sedikit terpesona. Melihat itu, Christina tersenyum hangat dan menyebutkan bahwa perdician juga pernah sekecil itu, meski sedikit lebih besar dari si bayi naga saat dia masih kecil. Perdician dengan datar mengatakan bahwa dia tidak bisa membayangkannya. Christina tertawa pelan dan memberitahunya bahwa itu sudah sangat lama sehingga tentu saja dia tidak ingat. Tapi Christina mengingatnya dengan sangat baik. Ekspresinya menjadi penuh kasih saat dia mengingat betapa manisnya anak ini dulu. Sesaat perdician merasa malu memikirkan masa kecilnya. Melihat itu, perhatian si bayi naga teralihkan oleh suara gemuruh pelan yang sudah tak asing lagi mulai terdengar di udara. Dia langsung mengenali perasaan itu. Dia kekurangan mana? Perutnya keroncongan. Setelah semua yang dia makan, dia benar-benar tidak percaya kalau dia masih lapar. Tapi nyatanya begitulah adanya. Untungnya, Christina menyadarinya dan melangkah pergi untuk mengambil lebih banyak makanan, menyuruh mereka berdua untuk bermain bersama dan jangan terlalu nakal. Dan begitulah, hanya tinggal si bayi naga dan perdician berduaan di area taman. Bayi naga itu melihat Christina pergi dan belum sempat memahaminya saat perdician memanggil untuk menarik perhatiannya. Bayi naga itu mendongak dan perdician duduk dengan pandangan menyamping dan ekspresi merenung. Lalu, tanpa peringatan sama sekali, dia mengulurkan tangan dan meremas kedua pipi bayi naga itu.
Mata si bayi naga membelalak dan dia terlihat sangat tidak terkesan. Perdician menatapnya dan dalam hati menyatakan bahwa inilah anak yang lebih muda yang harus dia bimbing mulai sekarang. Tepat pada saat itu, burung kecil itu langsung terbang masuk dan mulai mengepakkan sayap ke lengan Perdician untuk menghentikannya. Namun bocah itu dengan tenang menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Dia lalu melepaskan bayi naga itu, mengangkat satu tangan dengan penuh percaya diri, dan mengumumkan bahwa dia tidak akan menahan diri hanya karena si naga masih kecil. Bayi naga itu menatapnya dengan pandangan kosong dan berpikir kalau dia sudah menerima sihir pewarisan, jadi apa sebenarnya yang bisa diajarkan oleh naga merah ini? Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Perdician tersenyum simpul dan menunjuk ke arah burung putih yang sudah terbang menembus semburan api dan cahaya keemasan yang terlihat seperti latihannya sendiri. Dia bertanya kepada bayi naga itu apa pendapatnya tentang hal itu. Kemudian, Perdician memutuskan untuk pamer. Api melonjak di sekelilingnya secara dramatis, dan dia melepaskan gelombang api besar ke arah burung itu. Itu adalah pertunjukan yang mengesankan, tak diragukan lagi. Tapi, bayi naga itu langsung menyadari bahwa burung itu akan terperangkap tepat di tengah-tengahnya. Tanpa ragu, dia melangkah maju, mengangkat cakarnya, dan melepaskan semburan energi apinya sendiri untuk memukul mundur serangan itu dan melindungi sang burung dari ledakan. Sesaat, Perdician hanya menatapnya. Sementara itu, si bayi naga berdiri tegak dan dengan tenang menyatakan bahwa burung itu adalah bawahannya. Apinya ditahan seperti itu membuat Perdician benar-benar bingung dengan apa yang coba dilakukan bayi naga kecil ini. Di sisi lain, bayi naga itu tahu bahwa sekuat apapun seseorang, siapapun yang mencoba menyakitinya saat berada di bawah perlindungan Christina, sama saja dengan mencari mati. Dia sangat percaya bahwa ibunya ada di pihaknya, tapi naga baru ini sepertinya sudah melewati batas. Saat Perdician mengomentari bayi naga itu karena melindungi seekor burung kecil yang lemah, ucapan itu langsung membuat si bayi naga semakin kesal. Dia mulai bertanya-tanya, pelajaran macam apa yang diajarkan para naga merah kepada anak-anak mereka jika pada akhirnya mereka bertingkah seperti ini. Awalnya dia mempertimbangkan untuk mengabaikan situasi ini, tapi kemudian dia sadar bahwa dia mungkin akan tinggal di sekitar Perdician untuk waktu yang lama. Karena itu, membiarkan hal ini sekarang hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Jika dia ingin semuanya tetap damai, dia perlu menetapkan beberapa batasan sejak dini. Sementara itu, Perdician masih berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi saat dia tiba-tiba merasakan aura gelap yang kuat memancar dari naga hitam mungil itu. Nyaris seketika, tekanan yang berat menyelimutinya. Jantungnya berdebar kencang dan bernapas pun mulai terasa sulit. Namun, tepat saat situasinya mulai menjadi serius, bayi naga itu memutuskan peringatannya sudah tersampaikan dan langsung menarik kembali auranya. Saat aura itu menghilang, Perdician akhirnya bisa bernapas normal lagi. Meski begitu, dia sekarang benar-benar ketakutan. Dia tidak tahu siapa sebenarnya naga mungil ini, tapi kekuatan sebesar itu jelas tidak sepadan dengan ukurannya. Pada saat yang sama, bayi naga itu dengan cepat menilai situasi. Meskipun seekor naga merah, Perdician sebenarnya terlihat cukup lemah dibandingkan apa yang dia duga. Memang, kemampuan apinya menunjukkan bakat, tapi dia juga lebih terlihat seperti hewan liar yang ketakutan daripada seorang calon pemimpin. Bayi naga itu menyadari bahwa bertahun-tahun pelatihan tetua yang ketat mungkin memberinya keterampilan bertarung, namun sama sekali melewatkan perkembangan emosional. Pikiran itu langsung mengingatkannya pada permintaan Christina agar mereka menjadi teman bermain. Tiba-tiba, semuanya mulai terasa lebih masuk akal. Mungkin Christina sama sekali tidak bisa menghadapi sikap Perdician sendirian. Meski begitu, si bayi naga tahu bahwa membuat calon tetua berutang budi padanya bukanlah hal yang buruk. Lagi pula, di balik semua kecanggungan itu, Perdician tidak terlihat seperti tipe orang yang akan menelantarkan orang yang dia sayangi. Memikirkan hal itu, si bayi naga memutuskan untuk meredakan ketegangan. Dia meraih jubah Perdician dan mengeluarkan beberapa rengekan bayi yang menggemaskan. Tujuannya sederhana, membuatnya terlihat seperti dia tidak sengaja terlibat saat membela teman burungnya dan menggunakan kesempatan itu untuk memperbaiki keadaan. Di sisi lain, Perdician menjadi semakin bingung. Setelah semua yang baru saja terjadi, naga kecil yang kuat ini tiba-tiba sepertinya menawarkan pertemanan. Sebelum salah satu dari mereka bisa berbuat banyak, Christina kembali membawa keranjang berisi makanan. Suasana langsung berubah. Saat Perdician bertanya, dia menjelaskan bahwa ini adalah suguhan istimewa yang sangat disukai bayi naga itu. Bayi naga itu tidak membuang-buang waktu. Dia langsung melompat ke arah keranjang dan mulai melahap ke arah keranjang dan mulai melahap makanannya seolah-olah dia belum makan berhari-hari. Melihat ini, Christina mengatakan bahwa dia sangat menyukai makanan yang diresapi Mana. Hal itu membuat Perdician bingung lagi.
Dia belum pernah melihat seekor bayi naga dengan banyak mana menjadi terobsesi dengan makanan seperti ini. Karena dia tidak bisa memikirkan alasan pasti bagi seekor naga untuk membutuhkan mana tambahan, dia akhirnya memutuskan bahwa si bayi naga mungkin hanya menyukai rasanya. Kemudian, sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, bayi naga itu menawarinya sedikit makanan. Meski awalnya Perdician ragu, dia akhirnya menggigitnya. Begitu memakannya, dia langsung menyukainya. Melihat reaksi itu, sang bayi naga dengan senang hati menawarkan lebih banyak. Bagi si bayi naga, ini adalah kesempatan sempurna untuk membangun hubungan. Melihat Perdician makan membuatnya tak lagi terlihat seperti naga yang sombong, tapi lebih seperti anak-anak pada umumnya. Menurut pengalamannya, makanan bisa mengeluarkan jati diri seseorang yang sebenarnya. Dia percaya ada dua jenis orang yang tidak jujur, mereka yang terlahir sebagai pembohong, dan mereka yang dipaksa hidup dalam kepura-puraan. Tipe kedua terkadang bisa ditolong jika ada yang mendekati mereka dengan tulus dan berbagi apa yang mereka miliki. Mengingat kembali kehidupan sebelumnya, si bayi naga tahu bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna sejak awal. Karena orang lain pernah membantunya, dia memutuskan bahwa Perdician juga pantas mendapatkan kesempatan. Jadi, meski tahu usahanya mungkin tidak membuahkan hasil, bayi naga itu juga mendorong botol susunya ke arahnya, memutuskan untuk memberikan strategi ini kesempatan yang adil. Setelah menawarkan botol susunya, bayi naga itu melangkah mundur dan memikirkan situasinya dengan saksama. Pertama, keadaannya sudah berubah menjadi lebih baik. Kedua, Christina lebih dari mampu untuk menangani masalah apapun yang mungkin muncul. Terakhir, dia yakin bisa mengendalikan burung kecil itu. Memikirkan semua itu, dia kembali membagikan biskuitnya dengan Perdician, yang masih bingung mengapa bayi naga ini bersikap sangat ramah. Sesaat kemudian, bayi naga itu memberi isyarat agar Perdician mematahkan beberapa biskuit dan membaginya dengan burung itu juga. Tujuannya sederhana, untuk menghilangkan permusuhan di antara mereka. Pada awalnya, Perdician ragu-ragu. Namun setelah melihat ekspresi penuh harap dari bayi naga itu, dia akhirnya menyerah. Dia meremukan biskuit itu dan menyuapkan sebagian pada si burung. Mengejutkan bagi si bayi naga, burung kecil itu hampir menolak karena harga dirinya. Namun saat dia menyadari raut kecewa si bayi naga, sikapnya langsung berubah. Tak lama kemudian, dia mulai makan seolah-olah kelaparan seumur hidup. Saat semuanya mulai tenang, Christina tampak sangat senang. Melihat mereka bertiga akur benar-benar membuat harinya terasa indah. Sementara itu, Perdician mulai mempertanyakan semua hal yang selama ini dianggapnya normal. Saat dia mengangkat burung gemuk itu ke dalam pelukannya, anehnya dia merasa sangat rileks. Seluruh suasana di sarang Christina terasa begitu hangat dan nyaman dibandingkan dengan lingkungan tempat dia dibesarkan. Tak lama setelah itu, dia memuji selera makan para bayi tersebut sebelum mengungkapkan alasan ayahnya mengirimnya ke sana. Tugasnya adalah membantu sang bayi naga untuk kelak menjadi tetua kegelapan di masa depan. Karena itu, dia bertanya apakah dia boleh berkunjung lagi keesokan harinya. Tentu saja, Christina setuju dengan sangat gembira. Perdician kemudian menjelaskan bahwa kunjungan hari ini pada dasarnya hanya sebagai perkenalan. Setelah semuanya beres, dia berpamitan dan pulang. Begitu dia pergi, Christina mengalihkan perhatiannya pada si bayi naga dan menanyakan pendapatnya tentang anak itu. Bayi naga itu sempat berpikir untuk mengeluhkan cara Perdician dibesarkan. Namun, dia memutuskan untuk bersikap lebih adil. Sebaliknya, dia menyimpulkan bahwa Perdician itu sopan, tapi juga pembohong yang sangat buruk. Menurutnya, naga merah itu akan marah setiap kali ketakutan dan terus berpura-pura tidak menyukai hal-hal yang sebenarnya dia nikmati. Mendengar hal itu, Christina langsung mengerti. Menurut pendapatnya, itu mungkin hasil dari tuntutan seumur hidupnya untuk menjadi seorang tetua tanpa diberi banyak kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Keesokan harinya, Perdician datang sangat pagi, yang benar-benar membuat si bayi naga terkejut. Bayi naga itu mau tidak mau bertanya-tanya kapan anak itu bangun tidur. Bukan cuma datang lebih awal, dia juga berdandan sangat rapi, yang pastinya butuh banyak usaha. Saat memperhatikannya, bayi naga itu menyadari bahwa Christina benar. Pada dasarnya, Perdician tidaklah kejam. Dia juga tidak terlihat seperti tipe yang akan merundung burung kecil. Namun, masih ada satu masalah. Menurut Christina, Perdician dan burung itu memiliki atribut yang serupa. Karena burung itu hanya menuruti si bayi naga, insting Perdician membuatnya secara alami waspada terhadap burung tersebut. Karena hal ini, Christina sebelumnya meminta si bayi naga membantu Perdician menurunkan kewaspadaannya, dan dia berjanji akan melakukan yang terbaik. Memikirkannya sekarang, bayi naga itu menyadari mungkin ada alasan lain di balik sikap Perdician. Sang naga merah mungkin sudah merasakan sebagian dari bakatnya. Terlebih lagi, dia kehilangan salah satu orang tuanya dan menghabiskan bertahun-tahun menekan emosinya. Melihat semuanya secara keseluruhan, reaksi anak itu tiba-tiba menjadi jauh lebih masuk akal. Alhasil, bayi naga itu sampai pada kesimpulan yang tak terduga. Daripada bersaing dengan Perdician, dialah yang mungkin harus mengajarkannya beberapa hal.
Saat dia masih memikirkan semua ini, Perbician menarik perhatiannya dan mengungkapkan bahwa dia membawa sesuatu untuknya. Merogoh sakunya, dia mengeluarkan sebuah cincin transformasi. Menurut Perdician, cincin itu menyimpan kemampuan polimorf yang akan membuat komunikasi jadi jauh lebih mudah. Bayi naga itu segera menyadari betapa bergunanya cincin itu. Apalagi karena pada akhirnya mereka akan belajar bersama. Perdician juga menjelaskan bahwa dia memakai cincin itu saat masih kecil, dan ukurannya akan menyesuaikan secara otomatis dengan pemilik barunya. Setelah itu, sang bayi naga menyelipkan cincin tersebut ke lengannya. Hampir seketika itu juga, aura magis yang kuat menyelimutinya. Lalu, di detik berikutnya, dia berubah menjadi anak laki-laki imut berambut hitam yang akhirnya bisa bicara dengan normal.